Pemulung selamatkan ratusan nyawa penumpang kereta api setelah melihat pengait kereta lepas. Aksinya mengejar masinis hingga hentikan laju kereta membuat ia mendapat ini. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kabut pagi masih menyelimuti kawasan bantaran Kalisunter, membaur dengan asap buangan yang mulai mengepul dari perumahan padat. Di dalam sebuah gubuk reok dari papan bekas dan terpal plastik, Wawan sudah terbangun jauh sebelum ayam berkokok. Dinginnya lantai tanah merambat melalui tikar anyaman bambu yang tipis. Tapi itu bukanlah hal yang baru baginya. Dia melangkah pelan, berusaha tidak membangunkan ibunya, Sumirah, yang tidurnya selalu gelisah karena batuk-batuk, atau adiknya, Dito, yang masih terlelap dengan wajah polosnya yang mulai terpapar kesulitan hidup. Di depan cermin pecah yang ditempel di dinding kayu, matanya yang berbinar meski lelah menatap bayangannya sendiri. Wajahnya tirus, kulitnya gelap terpapar matahari dan angin, tapi garis rahangnya tegas, menahan beban yang dipikulnya sejak usia 17. Demi ibu, demi Dito, bisiknya pada bayangan itu, sebuah mantra yang diucapkannya setiap pagi selama 3 tahun terakhir, sejak peti mati sederhana ayahnya diturunkan ke liang lahat. Ayahnya, seorang buruh serabutan, pergi begitu saja setelah jatuh dari atap sebuah ruko yang sedang diperbaiki, tanpa pesangon, tanpa jaminan. Sejak saat itu, dunia Wawan berubah. Dari remaja yang masih bisa memimpikan sekolah teknik, menjadi tulang punggung keluarga yang harus mengais rezeki dari apa yang dibuang orang lain. Dia mengambil kantung plastik besar yang sudah penuh tambalan dan sebuah tongkat pengait dari besi tua. Sarapannya hanyalah segelas teh manis hangat dan sepotong singkong rebus sisa semalam. Saat akan berangkat, terdengar suara batuk parau dari bilik. "Wawan, jangan lupa makan siang." Suara Sumirah lemah namun penuh perhatian. "Iya, Bu. Obatnya diminum ya nanti sore. Aku sudah taruh di pinggan," sahut Wawan, berusaha membuat suaranya terdengar ringan. Dia tahu ibunya sering lupa minum obat karena takut mahal. "Kak, ini." Dito yang terbangun, mengulurkan sebuah kaos oblong yang sudah tipis. "Biar hangat." Wawan tersenyum, meremas bahu adiknya. "Simpan aja, Dit. Nanti kakak gerah. Kamu yang belajar yang benar di sekolah hari ini. Jangan sampai telat." Dia melangkah keluar, menyusuri jalan setapak sempit di antara gubuk-gubuk serupa. Udara pagi yang seharusnya segar, tercemar bau sampah yang menggunung di pinggir kali dan asap sisa pembakaran plastik. Inilah dunianya sekarang. Stasiun Jatinegara, dengan keriuhan dan limbahnya, adalah ladang pencariannya. Di sini, sisa-sisa kehidupan kota metropolitan bertebaran. Botol air mineral setengah isi, kardus bekas paket, kaleng minuman, hingga potongan besi dan kabel yang terlepas. Sesampainya di area parkir sepeda motor stasiun yang masih sepi, matanya yang tajam langsung bekerja, memindai setiap sudut. Dia bukan sekadar mengambil, dia membaca jejak. Tumpahan kopi di dekat tempat sampah bisa berarti ada cangkir plastik yang terbuang. Sampah pedagang bubur ayam biasanya menyisakan beberapa botol kecap. Dia membungkuk, mengais dengan tongkatnya. Kresek, kresek. Suara plastik berisik memecah kesunyian pagi. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar menutupi cahaya pagi yang mulai mengintip. "Duit keamanan buat Bang Jali udah siap belum, Wan?" Wawan menengok. Itu Heru, kaki tangan kanan Bang Jali, berdiri dengan sikap angkuh, rokok menyala di jarinya. "Belum, Her. Baru pagi ini. Nanti kalau udah dapat lumayan, aku setor," jawab Wawan berusaha tenang, meski dadanya sesak. Uang, keamanan, itu nominalnya tidak besar. Tapi bagi Wawan yang setiap rupiahnya diperhitungkan untuk obat dan sekolah, itu terasa seperti beban ganda. "Jangan nanti-nanti. Bang Jali lagi butuh buat bayar hutang judi. Lu tahu sendiri kalau dia marah, gubuk lo sama isinya bisa gampang hilang," ancam Heru sambil menyemburkan asap ke arah Wawan. "Mendingan lo jualan aja jatah lo nyari di sudut sini. Gampang kan? Gak usah kotor-kotoran." "Maksudnya?" tanya Wawan waspada. "Maksudnya, lo kasih tahu Bang Jali di mana biasanya ada barang bagus. Tembaga, besi tua gedean, atau barang elektronik yang kelupaan, nanti lo dapat persenan. Daripada lo angkut sendiri, kan berat."
bujuk Heru dengan nada yang merendahkan. Wawan menggeleng pelan. Prinsipnya sederhana, cari rezeki yang halal, meski dari sampah, tanpa merugikan atau menjebak orang lain. Aku cari biasa aja, Her. Gak mau ribet. Heru mendecakkan lidah, lalu melemparkan puntung rokoknya dekat kaki Wawan. Begosi. Mau miskin terus. Nanti lo bakal nyesel. Dia lalu pergi, meninggalkan Wawan dengan perasaan campur aduk, antara marah, takut, dan sedih. Wawan menarik napas panjang. Dia memandangi kaleng-kaleng bekas yang dia kumpulkan. Setiap kilogram besi tua hanya dihargai beberapa ribu rupiah. Untuk mencapai target harian, uang untuk makan, obat ibu, dan tabungan sekolah Dito, dia harus bekerja seperti mesin, tanpa henti, dari subuh hingga sore. Terkadang, dia melihat anak-anak seumurannya yang rapi berseragam, berangkat kuliah atau kerja, dan sebuah rasa pedih yang tumpul menyayat dadanya. Tapi dia cepat menghalau perasaan itu. Dia tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Dia mengangkat kantungnya yang mulai berat, lalu berjalan menyusuri pagar pembatas stasiun, mendekati rel. Disinilah, di antara bau oli dan debu besi, di bawah langit Jakarta yang mulai terang namun kelabu, perjuangan hidup Wawan dimulai setiap hari. Dia tidak tahu bahwa hari ini akan berbeda. Bahwa di antara tumpukan sampah dan besi tua, takdir telah menyiapkan sebuah ujian yang akan mengubah jalur hidupnya, dan ratusan nyawa orang asing, selamanya. Saat dia membungkuk untuk mengambil sepotong tembaga kecil di dekat bantalan rel, matanya secara tak sengaja teralihkan pada rangkaian gerbong kereta antar kota yang sedang dipersiapkan di jalur ketiga. Sesuatu tampak tidak beres. Sebuah detail kecil yang akan memicu sebuah pengejaran heroik, sebuah konflik besar, dan akhirnya, sebuah jalan keluar dari lorong gelap kehidupannya. Gubuk itu bukan sekadar tempat berteduh. Ia adalah saksi bisu dari setiap napas sesak, setiap desahan lelah, dan setiap bisikan doa yang terucap dalam kegelapan. Setelah seharian berjuang di bawah terik matahari dan tatapan hina, Wawan pulang membawa kantung plastik yang meski berisi, terasa ringan jika ditimbang dengan beban di pikirannya. Bau anyir kali bercampur dengan aroma masakan sederhana dari tetangga, tumis kangkung dan ikan asin, memenuhi gang sempit menuju rumahnya. Di dalam, cahaya lampu neon 5 watt yang redup menyinari ruangan tunggal. Sumirah, ibunya, duduk di dipan kayu yang juga berfungsi sebagai tempat tidur mereka bertiga. Sehelai selimut lusuh menutupi bahunya yang kian mengurus. Di tangannya, secari kertas hasil pemeriksaan terakhir dari puskesmas yang sudah usang di tepinya. Tatapannya kosong, menatap butiran debu yang menari-nari dalam sorot lampu yang lemah. "Ibu, kenapa belum minum obat?" tanya Wawan. Suaranya berusaha lembut sembari meletakkan kantung plastiknya di sudut yang sudah penuh dengan barang-barang rongsokan yang belum sempat dijual. Sumirah menoleh. Senyum tipis menguar di wajahnya yang pucat. "Sudah, Nak. Tadi siang." Tapi Wawan tahu itu bohong. Botol sirup obat batuknya masih tergeletak utuh di atas kaleng biskuit bekas. Segelnya belum dibuka. "Jangan bohong sama aku, Bu," desah Wawan sambil mengambil botol itu, membuka segelnya, dan menuangkan 1 sendok takar ke dalam sendok plastik yang sudah retak. "Aku kerja keras biar ibu sembuh. Kalau ibu gak minum obat, buat apa?" Sumirah menghela napas panjang, yang seketika berubah menjadi rentetan batu kering dan menggema, membuat seluruh tubuhnya terguncang. Wawan dengan sigap mendekat, mengusap-usap punggung ibunya yang terasa tulang belulangnya. Rasanya seperti mengusap seekor burung yang sangat rapuh. Obat ini cuma bikin ngantuk, Wan. Gak bikin sembuh." Suara Sumirah parau di sela-sela batuk. "Duitnya, mending buat Dito. Atau buat bayar listrik. Lampu ini seminggu lagi pasti diputus lagi sama Pak RT kalau kita telat. Urusan listrik itu urusanku, Bu. Urusan ibu cuma satu, sembuh," tegas Wawan, menyodorkan sendok berisi obat merah itu ke mulut ibunya dengan lembut namun pasti. Sumirah akhirnya menyerah, meminumnya dengan wajah yang kecut. Saat itulah Dito pulang. Seragam SMP-nya yang putih abu-abu sudah kusam dan sedikit basah oleh keringat. Tasnya, sebuah tas seragam bekas pemberian tetangga yang sudah jahit-menjahit, dia letakkan dengan hati-hati. Wawan langsung menangkap ada yang berbeda. Biasanya Dito langsung cerita tentang pelajaran atau teman-temannya. Hari ini, dia diam. "Kenapa, Dit?"
Ada masalah di sekolah? Tanya Wawan, waspada. Dito menggeleng, menghindari pandangan kakaknya. Enggak ada. Jangan bohong, sergah Wawan, sedikit keras. Pengalamannya hidup di jalanan membentuk naluri yang tajam. Dia bisa mendeteksi kebohongan. Dito menunduk, memainkan jari jemarinya yang kotor kapur tulis. Tadi ada pengumuman. Uang gedung untuk praktek komputer harus dibayar paling lambat Jumat. 300.000. Angka itu menggantung di udara pengap ruangan itu seperti pukulan. Wawan bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Uang sebanyak itu sama dengan hasil jerih payahnya selama hampir 2 minggu. Jika lancar, jika tidak diganggu preman, jika tidak ada hari hujan yang membuatnya tidak bisa mencari. Sumirah membuang muka, bahunya bergetar. Sudah, Dito. Ibu akan bicara sama kepala sekolahmu. Kamu bisa pinjam komputer teman untuk praktek. Tapi Bu, katanya harus individu. Nanti nilainya dikurangi. Protes Dito, suaranya sedikit bergetar. Dia tahu betapa berat kondisi keluarganya. Tapi dia juga takut diejek dan mendapat nilai buruk. Wawan menatap adiknya. Di mata Dito, dia melihat cerminan dirinya sendiri dulu. Keinginan untuk belajar, untuk menjadi normal, dan rasa malu yang mulai menggerogoti. Dia tidak mau adiknya merasakan hal yang sama. Kamu akan bayar tepat waktu, kata Wawan dengan suara datar, penuh keyakinan yang dipaksakan. Aku yang urus. Jangan sampai kamu mikirin ini. Tugasmu cuma belajar. Tapi Kak, Dito ingin memprotes, tapi Wawan memotong. Gak ada, tapi. Urusan duit itu urusanku. Paham? Dito mengangguk pelan. Namun keraguan dan rasa bersalah terpancar jelas dari raut wajahnya yang masih bocah itu. Malam itu, setelah makan malam seadanya, nasi putih dengan tempe orek dan sambal terasi, Dito menghampiri Wawan yang sedang menghitung recehan di lantai. Kak, aku bisa bantu, bisik Dito. Aku bisa nyari botol juga sepulang sekolah. Atau jaga parkir. Wawan menatapnya tajam. Lupakan itu. Aku tidak mau kamu jadi seperti aku. Aku ingin kamu jadi seperti mereka, katanya, menunjuk ke arah luar, ke arah kompleks perumahan yang terlihat dari celah-celah papan gubuk mereka, di mana lampu-lampu terang dan suara tawa kadang terdengar. Punya masa depan. Bukan hidup dari hari ini ke hari ini seperti kita. Kalau kamu ikut aku nyari, kapan belajarnya? Nilaimu jelek, ibu tambah sakit. Gak usah mikirin yang bukan-bukan. Tapi kakak aja bisa kuat. Dito membela diri. Aku kuat karena terpaksa. Suara Wawan sedikit meninggi, lalu dia menahan diri. Aku mau kamu gak terpaksa. Paham? Dialog mereka terhenti oleh suara batuk Sumirah yang kembali memecah kesunyian malam. Batuk itu terdengar lebih dalam, lebih menyiksa. Wawan memasang teko air di atas kompor tungku kecil untuk dibuatkan air hangat. Dalam kesendiriannya menunggu air mendidih, bayang-bayang ancaman Bang Jali kembali menghantui. Besok adalah hari Jumat, hari dia harus menyetor. Uang yang sekarang terkumpul di lantai bahkan belum cukup untuk obat minggu depan. Apalagi untuk uang gedung Dito dan uang keamanan, itu. Dia memandang keluar jendela yang hanya berupa lubang ditutup plastik. Malam Jakarta tak pernah benar-benar gelap. Selalu disinari cahaya oranye lampu kota yang jauh. Cahaya itu tak pernah sampai sepenuhnya ke gubuknya. Dia merasa terjepit. Seperti tikus dalam perangkap, dihimpit dari segala sisi. Oleh penyakit, oleh kemiskinan, oleh kewajiban, dan oleh ancaman. Adakah jalan keluar? Atau apakah hidupnya hanya akan berputar-putar dalam siklus kelam ini sampai suatu hari? Seperti ayahnya, dia terjatuh dan tak bisa bangun lagi. Air di teko mendidih, mengepulkan uap putih. Wawan menuangkannya ke dalam gelas. Saat itulah, dari radio transistor tua tetangga, tersiar berita sepintas tentang kecelakaan kereta di daerah lain karena gangguan pada rel. Wawan tidak terlalu memperhatikan. Pikirannya penuh dengan angka-angka yang tak bersahabat dan bayangan wajah marah Bang Jali. Dia tidak tahu bahwa firasat dan naluri tajamnya yang terasa oleh kehidupan keras esok hari akan diuji, dan satu keputusan dalam sepersekian detik akan membawanya berhadapan bukan hanya dengan ancaman preman lokal, tetapi dengan sebuah sistem yang lebih besar, dan akhirnya,
Membuka sebuah pintu yang selama ini tak terlihat dalam kegelapan hidupnya. Ancaman malam ini terasa begitu nyata. Namun benih dari keberanian yang akan menyelamatkan ratusan nyawa sudah tertanam di dalam keputusasaannya yang teguh. Pagi itu, langit Jakarta bagai terbentang kain kelabu yang tak bergerak. Kabut polusi menggantung rendah, mencampurkan bau logam basah dari rel dengan aroma jelaga kota yang tak pernah hilang. Wawan bangun dengan kepala yang masih berat oleh mimpi buruk tentang angka-angka yang berlarian dan suara batuk ibunya yang tak kunjung reda. Kantung di bawah matanya lebih dalam dari biasanya. Bayangan dari malam tanpa istirahat yang dihabiskan untuk memikirkan ancaman ganda, Jumat yang semakin dekat dan tuntutan dari Bang Jali yang seperti pedang di atas leher. Dia menyiapkan sarapan dengan gerakan mekanis, merendam sisa nasi semalam dengan air panas menjadi bubur encer, diberi sejumput garam. Sumirah masih terlelap, namun napasnya berbunyi seperti peluit kecil yang pecah. Dito sudah bersiap dengan seragamnya. Wajahnya muram. "Kak, beneran nih gak usah bayar uang gedung?" tanya Dito sambil menyeruput buburnya. Suaranya penuh keraguan. "Udah aku bilang, urusan aku," jawab Wawan pendek, tanpa menatap adiknya. Dia tidak ingin Dito melihat keraguan di matanya. "Kamu jalan aja sama Ria nanti. Jangan lewat kali sendirian. Langsung pulang kalau sekolah selesai." "Kemana kakak cari duit sebanyak itu?" desak Dito, penasaran dan cemas. Wawan akhirnya menatapnya. Di mata adiknya, dia melihat cerminan ketakutannya sendiri. "Aku punya cara. Jangan banyak tanya. Sekarang, pergi. Jangan sampai telat." Setelah Dito pergi dengan langkah gontai, Wawan memandangi ibunya sejenak. Dia merapikan selimut tipis itu, lalu berbisik pelan. "Ibu, doain aku hari ini ya. Hari ini aku harus dapat rezeki nomplok." Sumirah hanya bergerak pelan. Tangannya yang kurus mencoba meraih tangan Wawan tapi tak sampai. Kontak itu terputus. Dia melangkah keluar dengan kantung plastik dan tongkat besinya. Udara pagi yang lembab menusuk tulang. Biasanya, dia akan langsung menuju area parkir stasiun yang sudah jadi wilayah tetapnya. Tapi hari ini, kegelisahan mendorongnya untuk mengambil risiko. Dia memutuskan untuk menyusuri rel ke arah timur, mendekati pos pemeliharaan, area yang biasanya dikuasai oleh kelompok pemulung lain dan sering dianggap sebagai wilayah sengketa. Di sana, kadang ada potongan besi besar atau kabel yang terlupakan oleh petugas. Itu berbahaya, baik secara fisik karena lalu lintas kereta, maupun sosial karena ancaman dari pemulung lain. Tapi kebutuhan mendesak membutuhkan tindakan nekat. "Nyari apa di sini, Wan? Ini bukan wilayah lo," sapa seorang pemulung lebih tua bernama Pak Tohir, yang sedang duduk di atas bongkaran beton sambil mengisap rokok lintingan. "Leg butuh, Pak. Mau cari besi sisa proyek perbaikan rel yang kemarin," jawab Wawan, berusaha sopan. "Habisin dulu yang di depan. Jangan serakah. Nanti kita semua kena razia," gumam Pak Tohir. Tidak ramah tapi juga tidak langsung mengusir. Dia tahu betapa susahnya hidup anak muda itu. Wawan mengangguk, lalu melanjutkan. Dia menyusuri tepi rel, matanya jelalatan. Tidak ada yang istimewa, hanya batu kerikil, sampah plastik yang terbang, dan sisa-sisa kayu bantalan. Hatinya mulai ciut. Mungkin ini ide yang bodoh. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara klakson panjang kereta api menggelegar. Kereta Argo Parahyangan jurusan Bandung memasuki stasiun, melambat untuk berhenti. Dari posisinya, Wawan bisa melihat rangkaian gerbong yang panjang dan megah itu. Biasanya, dia hanya memandanginya dengan perasaan campur aduk, kagum dan getir. Tapi hari ini, sesuatu menarik perhatiannya. Sebagai orang yang hidup dekat dengan mesin dan besi tua, matanya terlatih melihat ketidaklaziman. Sebuah gerbong tambahan, gerbong pembangkit, baru saja didorong dan disambungkan ke ekor rangkaian utama. Proses penyambungan itu dilakukan dengan cepat oleh petugas. Saat mesin penarik mundur dan dentangan keras terdengar menandakan penyambungan, Wawan melihat ada yang aneh. Dia menyipitkan mata, melangkah beberapa meter lebih dekat, meski hati berdebar karena berada terlalu dekat dengan rel aktif. Pengait besi besar, coupler, yang menghubungkan gerbong pembangkit dengan gerbong terakhir penumpang, tidak terlihat masuk dengan sempurna. Sepertinya ada celah. Dan yang lebih mengkhawatirkan, dari posisinya, dia melihat sebuah pin pengunci
Komponen kecil tapi vital, yang seharusnya menancap kokoh, terlihat miring dan tidak masuk sepenuhnya ke lubangnya. "Dik, jangan terlalu dekat. Napi!" teriak seorang petugas stasiun dari peron di seberang, melambaikan tangan. Tapi Wawan tidak bergerak. Pikirannya melayang ke berita di radio tetangga semalam. Kecelakaan di Cirebon diduga akibat sambungan gerbong yang tidak sempurna. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Dia melihat ke arah gerbong. Jendela-jendelanya mulai diisi oleh wajah-wajah penumpang. Seorang bapak-bapak sedang membaca koran, seorang ibu mengangkat anaknya ke jendela, sekelompok remaja tertawa. Ratusan nyawa. "Hai, mau apa lo di sana? Minggir!" teriak petugas itu lagi. Suaranya lebih keras, sambil mulai berjalan mendekat. Wawan berbalik. Hatinya berdebar kencang. Dia hampir saja lari. Kembali ke zona amannya sebagai pemulung yang tak punya urusan dengan urusan kereta api. "Urusanku cari duit untuk obat ibu dan sekolah Dito," pikirnya. "Ini bukan urusanku. Kalau aku ngomong, pasti cuma dianggap mengganggu, diusir, atau malah dituduh mau mencuri." Tapi bayangan wajah penumpang di jendela itu tertancap. Bayangan ibunya yang batuk-batuk. Bayangan Dito yang menangis jika nilai prakteknya 0. Dan bayangan ayahnya yang terjatuh karena mungkin juga ada yang mengabaikan tanda bahaya. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu berteriak ke arah petugas yang semakin mendekat. "Mas, itu pengaitnya. Kelihatan gak masuk betul. Yang penghubung gerbong baru." Petugas itu, seorang bapak berusia sekitar 40 tahun, berhenti. Ekspresi marahnya berubah menjadi keraguan. Dia melirik ke arah sambungan gerbong. Tapi dari posisinya yang jauh dan sudut yang berbeda, dia tidak melihat apa-apa. "Apa yang lo lihat? Lo siapa? Pemulung kan? Jangan asal ngomong." "Aku lihat dari sini jelas. Mas, pin penguncinya miring. Harusnya lurus masuk." Wawan bersikeras, menunjuk dengan tongkat besinya. Petugas itu mengernyitkan dahi. Dia melihat jam di pergelangannya. Kereta sudah hampir waktunya berangkat. Delay berarti masalah. Laporan dari pemulung, itu bisa membuatnya ditertawakan atau bahkan dihukum jika ternyata salah. "Sudah, sana pergi. Nanti kena razia lo di sini. Urusan kereta bukan urusan lo," hardik si petugas, lalu berbalik untuk pergi. "Tapi Mas..." Wawan mencoba lagi, tapi petugas itu sudah berjalan cepat meninggalkannya, sambil berbisik pada walkie-talkie-nya. Wawan berdiri terpaku. Rasa frustrasi membakar dadanya. Dia tidak dianggap. Suaranya tidak ada harganya. Dalam masyarakat, dia hanyalah bagian dari pemandangan yang tak diinginkan. Sampah manusia yang mengais sampah. Air mata panas menggenang di matanya, tapi dia cepat menyapunya. Tangisan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Dia melihat kereta itu. Mesin diesel mendengung, siap menarik. Bunyi panjang tanda keberangkatan akan segera berbunyi. Dalam keputusasaan-nya, sebuah ingatan lama muncul. Ayahnya pernah bilang, "Wan, di dunia ini, terkadang kita harus memilih, diam dan selamat sendiri, atau bersuara dan menyelamatkan banyak orang, meski kita yang jadi korban." Dulu dia tidak paham. Sekarang, mungkin, dia mulai mengerti. Dia tidak punya wewenang. Dia tidak punya bukti selain matanya sendiri. Tapi dia punya kaki untuk berlari dan suara untuk berteriak. Keputusan harus diambil sekarang. Melihat petugas stasiun yang tak menghiraukannya, satu-satunya yang bisa menghentikan kereta ini hanyalah orang yang mengendalikannya, sang masinis. Dengan hati berdebar kencang, keringat dingin membasahi pelipisnya, Wawan mengambil ancang-ancang. Tongkat dan kantung plastiknya dia lemparkan ke semak. Dia akan mencoba menyusuri peron, berteriak pada masinis sebelum kereta mulai bergerak. Ini mungkin usaha yang sia-sia. Dia mungkin akan dipukul, ditangkap, atau diusir dengan hina. Tapi dia tidak bisa membiarkan kereta itu berangkat. Tidak dengan kecurigaan sebesar ini. Saat bunyi panjang pertama tanda keberangkatan membahana, menggetarkan udara pagi yang kelabu, Wawan mulai berlari. Bukan menjauh dari masalah seperti biasanya, tapi menuju masalah yang paling besar yang pernah dia hadapi. Langkah pertama pengejaran heroiknya dimulai, bukan dari keberanian yang tiba-tiba jatuh dari langit,
tapi dari akumulasi kepedihan, tanggung jawab, dan secercah kemanusiaan yang bersikeras untuk tidak padam, bahkan di hati seorang pemulung miskin yang hampir kehilangan segalanya. Deru klakson kereta yang kedua kalinya mengiris udara, sebuah sinyal tak terbantahkan bahwa waktu hampir habis. Wawan berlari di atas peron nomor 3. Kakinya yang biasa melangkah hati-hati di atas batu kini melesat tak karuan. Napasnya sudah tersengal, tetapi adrenalin memompa darahnya dengan keras. Matanya tertuju pada lokomotif berwarna biru tua di ujung rangkaian, di mana sosok masinis terlihat di balik kaca. Tolong! Hentikan keretanya! Teriaknya sekuat tenaga, melambai-lambaikan tangannya seperti orang yang tenggelam. Namun, suaranya hilang dalam riuh rendah stasiun yang sedang mencapai puncak aktivitas paginya. Suara pengeras suara yang mengumumkan jadwal, denting bel penjual makanan ringan, langkah ratusan penumpang yang bergegas, dan bunyi-bunyian dari koper yang diseret, semua bergabung menjadi satu tembok suara yang tak tertembus. Dari balik jendela lokomotif, masinis, seorang pria berkacamata dengan seragam rapi, sedang fokus pada panel instrumen di depannya, sesekali melirik arloji. Dia tidak melihat seorang pemuda lusuh yang berteriak histeris di peron. Wawan semakin panik. Jarak masih sekitar 50 meter. Dia berusaha menerobos kerumunan penumpang yang sedang antre masuk ke gerbong ekonomi di depannya. "Permisi, permisi," teriaknya, mencoba menembus kerumunan. "Astaga, jangan dorong-dorong," protes orang ibu dengan tas belanja besar. "Dasar kurang ajar, mau numpang kerepotan orang," geram seorang bapak berbaju kemeja yang hampir terinjak kakinya. Wawan tak peduli. Dia terus maju. Matanya tak lepas dari lokomotif. Tiba-tiba, sebuah tangan yang kuat mencengkeram lengan bajunya yang sudah robek di siku. "Mau ngaco di mana lagi, lo?" Wawan menoleh. Jantungnya langsung berdegup kencang. Itu Bang Jali sendiri, berdiri dengan sikap angkuh, mengenakan kaos oblong hitam yang menekankan otot lengannya yang penuh tato. Di belakangnya, Heru dan satu lagi anak buahnya, si Moyok, tersenyum sinis. "Bang, ini penting. Keretanya mau berangkat. Pengaitnya bermasalah." Wawan mencoba melepaskan genggaman, tetapi cengkeraman Bang Jali seperti besi. "Ah, urusan lo apa sama kereta? Yang penting urusan sama gue dulu. Duit keamanan Jumat ini gue mau dobel. Lo kemarin lihat nggak setor, hari ini malah mau bikin rusuh," kata Bang Jali dengan suara rendah namun penuh ancaman. Wajahnya mendekat ke wajah Wawan. Napasnya berbau rokok dan kopi. "Bang, serius, ini soal nyawa. Ratusan orang. Nanti saja urusan duit. Aku janji." Wawan membujuk. Matanya masih melirik ke kereta yang mulai mengeluarkan bunyi PSST dari udara yang dilepas. "Dasar lo ngibul. Nyawa lo aja sekarang di tangan gue," desis Bang Jali, mencubit lengan Wawan sampai dia mengerang kesakitan. "Gue lihat lo dari tadi ngobrol sama petugas. Mau jadi mata-mata ya? Mau laporkan gue? Pintar juga lo." "Sama sekali tidak, Bang. Aku cuma mau." "Lo cuma mau cari sensasi biar dapat duit dari koran, ya kan?" potong Bang Jali. "Gue tahu model lo. Miskin tapi sok pahlawan. Sekarang, sebelum gue gebuk lo, setor duit jatah lo hari ini. Mana?" Wawan meronta. Di kejauhan, dia melihat masinis menutup pintu kabin dan mulai menarik tuas kecil. Kereta benar-benar akan berjalan. Keputusasaan membuatnya nekat. "Brengsek!" teriak Wawan tiba-tiba, menyepak kaki Bang Jali sekuat tenaga. Bang Jali terkejut, cengkeramannya melonggar sejenak. Itu cukup bagi Wawan untuk melepaskan diri dan melanjutkan larinya. Tapi bukan ke arah yang lebih aman, melainkan semakin mendekati lokomotif yang sekarang mulai bergerak, perlahan tapi pasti. "Dasar anak anjing! Kejar!" raung Bang Jali, berusaha mengejar tapi terhambat oleh kerumunan yang mulai bertambah bingung dengan keributan ini. Wawan kini berlari sejajar dengan lokomotif yang mulai menambah kecepatan. Masinis di dalam, Bapak Rudi namanya, akhirnya menangkap gerakan di sisi kirinya. Dia melihat seorang pemuda berpakaian compang-camping berlari kencang sambil terus melambai. Awalnya, dia mengabaikan. Sering sekali ada pengemis atau orang yang ingin naik kereta tanpa tiket melakukan hal serupa.
Tapi ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, mereka akan berhenti ketika kereta semakin cepat. Pemuda ini justru terus berlari, matanya penuh kepanikan yang tulus, dan mulutnya terus bergerak seperti berteriak sesuatu yang penting. Bapak Rudi, dengan pengalaman 30 tahun di atas rel, memiliki naluri yang terasa. Dia memperlambat laju kereta sedikit, bukan karena yakin, tetapi lebih karena rasa ingin tahu dan kehati-hatian alaminya. Di sisi lain, Wawan melihat jendela masinis sedikit terbuka. Itu kesempatannya. Dengan sisa tenaga terakhir, dia berteriak dengan suara yang serak dan nyaris hilang. Pengait gerbong belakang. Lepas. Berhenti. Nyawa banyak. Kata-kata itu tertangkap oleh telinga Bapak Rudi. Pengait? Gumamnya sendiri. Dia dengan cepat melirik ke monitor kecil yang menunjukkan kamera belakang. Dari sudut dan resolusi yang terbatas, tidak terlihat jelas. Tapi dia tidak bisa mengambil risiko. Pengalaman dan teriakan penuh keyakinan dari pemuda di luar itu bersatu dalam keputusannya. Dengan gerakan cepat, dia menarik tuas rem darurat. Skrere! Suara decitan logam yang mencemaskan, keras, dan panjang memekakan telinga. Seluruh rangkaian gerbong bergetar keras, sebelum akhirnya berhenti mendadak dengan hentakan yang membuat semua penumpang di dalamnya terlempar ke depan. Suara teriakan, tangisan, dan gemerincing barang-barang berhamburan memenuhi udara. Di peron, kekacauan terjadi. Penumpang yang sedang naik turun terkejut. Petugas stasiun berlarian. Bang Jali dan anak buahnya berhenti di tempat, terpana oleh suara pengereman mendadak yang tidak biasa. Wawan, yang nyaris kelelahan jatuh, bersandar pada tiang lampu, napasnya terengah-engah seperti ikan di darat. Dia berhasil. Tapi dia belum tahu bahwa pengereman darurat yang dia provokasi itu bukanlah akhir, melainkan awal dari badai yang lebih besar yang akan menimpanya. Badai yang datang bukan hanya dari preman seperti Bang Jali, tetapi dari rasa tidak suka, rasa malu, dan birokrasi yang kaku dari orang-orang yang seragamnya lebih rapi darinya. Dan di tengah segala ancaman itu, kebenaran tentang pengait kereta yang nyaris lepas masih harus dibuktikan di hadapan banyak pihak yang skeptis. Hening yang pecah oleh suara decitan itu hanya berlangsung sepersekian detik sebelum digantikan oleh gelombang kekacauan yang nyata. Dari dalam gerbong, terdengar suara-suara, jeritan panik, tangisan anak-anak, dan teriakan bingung orang dewasa yang berusaha mencari keseimbangan setelah terlempar dari kursi mereka. Di peron, para petugas stasiun yang sebelumnya masih sibuk dengan rutinitas mereka kini berhamburan seperti semut yang sarangnya diinjak. Wajah-wajah mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan akan sebuah insiden besar. Wawan masih bersandar di tiang lampu. Dadanya naik turun dengan tidak teratur. Keringat bercampur debu membentuk garis-garis pucat di wajahnya yang kusam. Dia melihat lokomotif yang sekarang diam, tetapi derunya masih hidup, menggeram pelan seperti binatang buas yang terdesak. Jendela kabin masinis terbuka lebar, dan sosok Bapak Rudi muncul dengan wajah tegang. Matanya langsung mencari ke arah Wawan. "Lo, apa yang lo bilang tadi?" teriak Bapak Rudi. Suaranya mengalahkan suara hiruk-pikuk yang mulai memenuhi stasiun. Pengait, penghubung, gerbong paling belakang, pinnya miring, hampir lepas. Wawan berteriak balik, menunjuk ke arah ekor rangkaian kereta yang panjang. Suaranya serak dan parau, nyaris hilang di tengah keributan yang semakin menjadi. Sebelum Bapak Rudi bisa merespon, sebuah suara lain yang penuh amarah membelah udara. "Ini semua salah lo, pengangguran kotor." Wawan menoleh. Seorang pria paruh baya berjas rapi, Pak Andi, penumpang kelas eksekutif yang tadi duduk dekat jendela, turun dari gerbong terdekat dengan wajah merah padam. Rambutnya yang rapi kini sedikit berantakan, kacamatanya miring. Dia langsung menuju ke arah Wawan. Jari telunjuknya menuding tajam. "Aku hampir saja terbanting ke lantai. Laptopku jatuh. Semua karena lo berteriak-teriak dan menyebabkan masinis panik," raung Pak Andi. Beberapa penumpang lain yang turun mulai berkerumun, mengangguk setuju. Wajah-wajah mereka masih membawa sisa ketakutan yang berubah menjadi kemarahan. Bukan begitu, Pak." Wawan mencoba menjelaskan, namun suaranya tenggelam. "Siapa lo? Cuma pemulung. Apa lo paham tentang kereta api? Sok pahlawannya? Mau cari perhatian biar dapat uang dari koran? Gila." Pak Andi semakin berang.
Beberapa penumpang lain mulai ikut memaki. "Bener tuh. Gue tadi lihat dia ngobrol sama preman juga. Pasti ada maunya. Dasar pengganggu ketertiban umum. Tangkap saja orang gila ini." Teriakan dan tudingan itu menghujani Wawan seperti pukulan fisik. Dia merasa dunia berputar. Ini persis seperti yang dia takutkan. Tidak dianggap, disalahpahami, malah jadi kambing hitam. Dari balik kerumunan, dia melihat Bang Jali dan anak buahnya menyeringai puas, menikmati kesengsaraannya. Bang Jali bahkan memberi isyarat seolah berkata, "Lo yang cari masalah." Di tengah desakan massa yang mulai memusuhi, Bapak Rudi turun dari lokomotif dengan langkah tegas. Wajahnya berkerut, tetapi matanya tajam dan penuh wewenang. "Sedikit tenang," teriaknya dengan suara yang dalam dan berotoritas, langsung meredam riuh rendah. "Saya masinis kereta ini. Pengereman darurat adalah keputusan saya, berdasarkan informasi dari pemuda ini." Semua mata tertuju pada Bapak Rudi. Pak Andi maju selangkah. "Masinis, dia cuma pemulung tak jelas. Informasi apa yang bisa dia berikan? Dia pasti bohong atau halusinasi." Bapak Rudi tidak langsung menjawab. Dia menatap Wawan, memandang dari ujung kepala sampai kaki. Pakaian compang-camping, tubuh kurus, namun mata yang memancarkan ketulusan dan kepanikan yang tak terbantahkan. Dalam 30 tahun karirnya, Bapak Rudi pernah sekali hampir celaka karena mengabaikan laporan seorang anak kecil tentang batu besar di rel. Dia belajar, terkadang naluri dan mata yang jernih justru datang dari orang yang tak terduga. "Apakah nama kamu?" tanya Bapak Rudi pada Wawan, suaranya lebih tenang. "Wawan, Pak," jawab Wawan. Suaranya gemetar. "Wawan, tunjukkan pada saya apa yang kamu lihat. Tepatnya di mana?" Wawan mengangguk. Lega karena setidaknya ada satu orang yang mendengarkan. Dengan ditemani Bapak Rudi dan diikuti oleh kerumunan penuh kecurigaan, termasuk Pak Andi yang masih mendongkol, Wawan berjalan menuju bagian belakang rangkaian, di tempat gerbong pembangkit disambungkan dengan gerbong penumpang terakhir. Perjalanan beberapa puluh meter itu terasa seperti jalan menuju pengadilan. Desis dan bisikan penuh prasangka terus mengikuti mereka. "Dasar cari muka, nanti ketahuan bohong, habis dia," terdengar samar-samar. Sesampainya di sambungan, bahkan sebelum Wawan menunjuk, Bapak Rudi, dengan matanya yang terlatih, langsung melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Pin pengunci, Coupler Knuckle Pin, yang seharusnya menancap tegak lurus, memang terlihat miring sekitar 30 derajat. Dan yang lebih parah, dari celah sempit antara kedua gerbong, terlihat bahwa ujung pengait besi itu tidak masuk sepenuhnya, hanya tertahan oleh sepertiga dari bagian yang seharusnya. "Astaga!" gumam Bapak Rudi pelan. Wajahnya langsung pucat. Dia membayangkan jika kereta melaju dengan kecepatan 100 km per jam, melalui tikungan atau jembatan. Gaya sentrifugal dan tarikan akan membuat pin itu terlepas sepenuhnya dalam hitungan menit. Gerbong pembangkit yang terlepas bisa membelok tak terkendali, menabrak apa saja, atau menyebabkan rangkaian di belakangnya tergelincir. "Saya tidak bohong, kan, Pak?" bisik Wawan, melihat perubahan ekspresi di wajah masinis itu. "Tidak, Wawan. Kamu tidak bohong," jawab Bapak Rudi dengan suara berat. Dia menoleh ke kerumunan, terutama pada Pak Andi yang masih berdiri dengan tangan terlipat. "Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda ini benar. Pin pengunci di sini hampir lepas. Jika kereta berjalan, kita semua bisa celaka." Suasana berubah drastis. Kemarahan yang tadinya menggelegak langsung berubah menjadi keheningan yang tertegun, lalu berganti dengan gumaman ketakutan dan rasa syukur. Pak Andi membuka mulutnya, tetapi tak keluar suara. Wajahnya yang merah tadi berubah menjadi pucat. Dia melihat kesambungan yang bermasalah itu, lalu menatap Wawan, lalu kembali ke sambungan. Rasa malu yang dalam mulai menggerogotinya. Tapi bukan berarti masalah Wawan selesai. Dari kejauhan, kepala stasiun, seorang pria berperawakan gemuk bernama Pak Budiono, datang bergegas dengan beberapa petugas keamanan dan teknisi. Wajahnya cemas, tetapi juga terlihat kesal karena insiden yang menyebabkan delay. "Apa yang terjadi, Rudi? Mengapa rem darurat ditarik?" tanya Pak Budiono, suaranya bernada menuduh. "Ada masalah kritis pada sambungan gerbong, Pak. Hampir lepas.
Dilaporkan oleh pemuda ini, Wawan, jawab Bapak Rudi sambil menunjuk ke arah Wawan. Pak Budiono melirik Wawan, dari atas ke bawah. Ekspresi di wajahnya tidaklah bersyukur, tetapi lebih seperti melihat sebuah masalah baru. Seorang pemulung menemukan cacat pada prosedur maintenance stasiunnya. Itu adalah berita buruk untuk kinerja dan reputasinya. Kamu yakin dengan apa yang kamu lihat? Tanya Pak Budiono pada Wawan. Nada suaranya merendahkan. Ya, Pak. Saya lihat dari dekat tadi pagi. Pin penguncinya miring. Tidak masuk betul. Jawab Wawan, berusaha percaya diri. Siapa yang membiarkan pemulung masuk area terlarang dekat rel? Gertak Pak Budiono pada petugas-petugasnya, berusaha mengalihkan kesalahan. Itu bukan intinya, Pak Bud, sela Bapak Rudi dengan tegas. Intinya, ada kegagalan teknis yang bisa berakibat fatal. Pemuda ini menyelamatkan kita semua. Sekarang, kita harus evakuasi penumpang di gerbong belakang dan memperbaiki ini. Wawan berdiri di tengah-tengah dua kekuatan. Di satu sisi, pengakuan dari seorang masinis yang dihormati. Di sisi lain, kecurigaan dan keengganan dari birokrasi yang melihatnya sebagai gangguan. Dan di pinggir kerumunan, Bang Jali masih mengawasi dengan mata tajam, seolah mengingatkan bahwa ancamannya masih nyata, meski Wawan kini menjadi pusat perhatian. Sementara para teknisi mulai bekerja memeriksa kerusakan, seorang wanita muda dengan kamera gantung di leher, Maya, jurnalis dari sebuah media online, yang kebetulan menjadi penumpang, mendekati Wawan dengan ekspresi penuh minat. Kekacauan tadi memberinya sebuah angle berita yang tak terduga. Boleh saya wawancara sebentar? Tanyanya dengan sopan, berbeda dari sikap kebanyakan orang di sekelilingnya. Wawan, yang masih terdengar terengah-engah dan bingung dengan segala yang terjadi, hanya bisa mengangguk pelan. Dia tidak tahu bahwa percakapan singkat dengan wanita ini akan membawanya ke dalam sorotan yang lebih luas, menarik perhatian yang tak hanya membawa bantuan, tetapi juga mengundang kecemburuan dan konflik yang lebih dalam. Penyelamatan ratusan nyawa baru saja dimulai, tetapi pertarungan untuk pengakuan, keadilan, dan masa depannya sendiri, baru akan memasuki babak pertama. Suasana di sekitar sambungan gerbong yang bermasalah itu bagai sebuah panggung teater yang disorot lampu tajam. Ada Wawan, berdiri dengan baju compang-campingnya, dikelilingi oleh seragam-seragam rapi petugas KA, wajah-wajah penumpang yang penuh kelegaan bercampur malu, serta tatapan penuh hitung-hitungan dari kepala stasiun, Pak Budiono. Namun, di tengah kerumunan itu, inti dari segala yang terjadi berpusat pada dua orang. Bapak Rudi, si masinis, dan Wawan sendiri. Dan keputusan yang baru saja diambil Bapak Rudi untuk menarik rem darurat tidak lahir dari ruang hampa. Ia berakar pada sebuah memori yang selama ini terpendam dalam-dalam di benaknya, sebuah bayangan masa lalu yang hampir saja menjadi tragedi. Saat teriakan Wawan yang panik itu pertama kali sampai ke telinganya melalui jendela kabin yang terbuka, dunia Bapak Rudi seakan melambat. Suara dengungan mesin diesel, desis angin, dan hiruk-pikuk stasiun tiba-tiba meredup. Yang terdengar jelas hanyalah tiga kata yang teriakan pemuda itu. Pengait, lepas, nyawa. Dan tiba-tiba, pikirannya melesat 25 tahun ke belakang. Ke masa-masa awalnya menjadi asisten masinis, masih hijau dan penuh semangat. Saat itu, dia berada di kereta lintas Jawa, melintasi pedesaan di wilayah Cirebon. Seorang anak gembala, mungkin baru berusia 10 tahun, berlari di tepi sawah sejajar dengan kereta, berteriak-teriak dan melambaikan tangan seperti orang kesurupan. Masinis seniornya, seorang pria keras bernama Pak Karso, hanya melirik dan menggerutu. Dasar anak kampungan, pengen naik kereta gratis. Lalu mempercepat laju. Tapi Bapak Rudi muda, dari posisinya di jendela samping, melihat anak itu menunjuk-nunjuk ke suatu arah di depan rel. Nalurinya berteriak sesuatu. Pak, sepertinya dia mau memperingatkan sesuatu. Teriaknya pada Pak Karso. Bodoh amat. Itu cuma akal-akalan. Bentak Pak Karso. Namun, Bapak Rudi tidak bisa mengabaikan rasa tidak enak di hatinya. Dia memandang anak itu lagi. Wajah bocah itu bukan wajah yang sedang bercanda atau minta-minta. Itu adalah wajah ketakutan murni. Sebelum berpikir panjang, dengan gerakan refleks, tangannya menjangkau dan menarik tuas rem darurat-darurat tambahan yang ada di dekatnya. Pak Karso marah besar. Namun kereta sudah melambat drastis. Dan ketika mereka membawa kereta berjalan pelan melewati tikungan, mereka melihatnya. Sebuah truk bermuatan kayu terjebak di perlintasan sebidang beberapa ratus meter di depan,
pengemudinya sudah lari ketakutan. Jika kereta mereka melaju dengan kecepatan penuh, tabrakan hebat tak terelakkan. Anak gembala itu telah menyelamatkan ratusan nyawa. Tapi tak ada yang pernah tahu namanya. Tak ada penghargaan. Mereka hanya melanjutkan perjalanan dengan hati berdebar. Sementara Pak Karso, meski selamat, tak pernah mengakui kesalahannya dan malah memendam rasa tidak suka pada Rudi yang dianggapnya lancang. Memori itu, dengan rasa campur aduk antara lega, syukur, dan kepahitan karena si anak tak dihargai, terngiang-ngiang dalam diri Bapak Rudi selama bertahun-tahun. Ia menjadi prinsip tak tertulisnya. Dengarkan teriakan peringatan, siapapun yang mengucapkannya. Dan hari ini, teriakan itu datang lagi. Dari seorang pemulung muda yang wajahnya penuh keputusasaan tetapi matanya jernih. Saat dia melihat Wawan berlari, dengan latar belakang ketidakpedulian petugas stasiun dan ejekan preman, Bapak Rudi melihat bayangan anak gembala itu. Ia melihat sebuah pilihan yang sama, mengabaikan dan berisiko, atau mempercayai naluri dan bertindak. Skrere! Suara itu, dentingan logam yang memekakan, adalah pilihannya. Ia memilih untuk percaya. Dan sekarang, berdiri di depan sambungan gerbong yang nyaris lepas, dengan bukti nyata di depan mata, rasa lega yang luar biasa bercampur dengan amarah membara pada sistem yang hampir saja gagal. Setelah menenangkan kerumunan dan memastikan inspeksi teknis dimulai, Bapak Rudi menarik Wawan sedikit ke pinggir, jauh dari telinga Pak Budiono yang sedang sibuk menyalahkan orang lain. "Wawan, terima kasih," kata Bapak Rudi, suaranya berat dan tulus. Dia meletakkan tangan di bahu Wawan yang kurus. "Kamu tahu, kamu bukan orang pertama yang melakukan ini." Wawan mengangkat alis, bingung. "Bukan." Bapak Rudi mengisahkan cerita singkat tentang anak gembala itu. Matanya berkaca-kaca. Dia tak pernah dapat apa-apa. Bahkan mungkin dimarahi karena menghentikan kereta. Tapi dia menyelamatkan hidup saya, hidup masinis senior saya yang keras kepala, dan semua penumpang di kereta itu. Sekarang, kamu melakukan hal yang sama. Wawan terdiam. Dia tidak menyangka. Dia pikir dirinya hanya seorang pemulung nekat yang beruntung dipercaya. Ternyata, ada sejarah di balik keputusan cepat masinis itu. "Kenapa Bapak percaya pada saya?" tanya Wawan penuh keheranan. "Semua orang mengira saya gila atau cari masalah." Bapak Rudi tersenyum tipis, memandang ke arah kereta yang sekarang dikelilingi teknisi. "Karena mata tidak bisa bohong. Nak, mata kamu tadi, sama seperti mata anak itu dulu. Bersih, takut, tapi sangat yakin. Dan karena saya pernah di posisi di mana suara saya tidak didengar, dan tahu bagaimana akibatnya jika kita mengabaikan suara orang yang dianggap kecil." Percakapan mereka terpotong oleh kedatangan Maya, si jurnalis, yang dengan cekatan telah merekam perbincangan mereka dari jarak yang sopan. "Bapak Rudi, boleh saya meminta kesaksian Bapak tentang keputusan Bapak tadi? Dan Wawan, bisa ceritakan awal mula kamu melihat masalah ini?" tanya Maya, profesional namun hangat. Bapak Rudi mengangguk, lalu memandang Wawan. "Ini kesempatanmu, Nak. Ceritakan yang sebenarnya. Biar semua orang tahu." Dengan didampingi Bapak Rudi, Wawan mulai bercerita pada Maya. Dari kekhawatirannya tentang uang sekolah Dito dan obat ibunya, sampai penglihatannya yang detail tentang pin pengunci yang miring. Dia juga menyebut, dengan hati-hati, tentang petugas stasiun yang mengabaikan peringatannya dan ancaman Bang Jali yang sempat menghalangi. Maya mencatat dengan cepat, matanya berbinar. Ini bukan hanya berita penyelamatan, ini adalah cerita manusia yang dalam, tentang ketimpangan, pengabaian, dan keberanian dari tempat yang tak terduga. Sementara itu, di sisi lain, Pak Budiono berbisik dengan seorang kepala teknisi. "Pastikan laporan pemeriksaan terakhir untuk sambungan ini tidak bermasalah. Cari tahu siapa teknisi yang bertanggung jawab. Kita tidak bisa kelihatan lalai." Kepala teknisi, seorang lelaki bernama Pak Slamet yang wajahnya selalu dingin, mengangguk pelan. "Saya akan periksa, Pak. Tapi masalahnya sekarang si pemulung itu dan masinis Rudi. Mereka membuat kita semua kelihatan bodoh. Urus itu. Tapi jangan gegabah. Sekarang banyak yang lihat." Perintah Pak Budiono. Pak Slamet memandang ke arah Wawan yang sedang diwawancara, matanya menyipit. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalanya.
Jika si pemulung ini dianggap tidak kredibel, atau jika ada yang bisa disalahkan selain prosedur maintenance, maka posisinya dan posisi atasannya bisa selamat. Wawan, yang sedang asyik bercerita pada Maya, merasakan tatapan dingin itu. Dia menoleh, dan bertemu mata Pak Slamet. Ada sesuatu di sana yang membuatnya bergidik. Itu bukan rasa terima kasih. Itu adalah sesuatu yang lebih mirip kebencian yang disembunyikan. Di balik kerumunan, Bang Jali mengamati semua ini dengan cermat. Dia melihat Wawan yang tadi hampir dia hajar, sekarang menjadi pusat perhatian, diwawancara jurnalis, didampingi masinis berpengaruh. Rasa iri dan marah menggelegak dalam dadanya. Tapi dia juga melihat peluang. Jika si pemulung ini tiba-tiba dapat banyak uang atau perhatian, maka dia harus dapat bagian. Ancaman pada keluarga Wawan bisa menjadi leverage yang lebih kuat. Keputusan Bapak Rudi dalam sepersekian detik tadi telah menghentikan sebuah bencana fisik. Namun, ia juga telah melepaskan rangkaian peristiwa lain. Sebuah konflik antara kebenaran dan pencitraan, antara pengakuan dan kecemburuan, antara si miskin yang berbuat benar dan sistem yang ingin tetap tampak sempurna. Wawan, yang hanya ingin menyelamatkan nyawa dan kembali ke kehidupannya yang sulit, kini terlempar ke dalam pusaran yang jauh lebih kompleks dari sekadar mengais botol bekas. Perjalanannya untuk diakui sebagai pahlawan, atau justru untuk dijatuhkan sebagai pengacau, baru saja dimulai. Dan bayangan masa lalu Bapak Rudi adalah satu-satunya pelindung awalnya dalam pertarungan yang tak seimbang ini. Decitan rem darurat mungkin sudah reda, tetapi gelombang kekacauan yang ditimbulkannya justru mencapai puncak baru. Stasiun Jatinegara yang biasanya bergerak dalam irama teratur bagai mesin raksasa, kini berdenyut tidak karuan. Penumpang dari kereta yang terhenti berhamburan keluar, sebagian masih menggenggam tas dengan erat. Wajah mereka campur aduk antara bingung, kesal, dan ketakutan yang belum sepenuhnya sirna. Suara tangis anak-anak, teriakan saling mencari anggota keluarga, dan protes keras memenuhi udara yang masih berbau logam panas. Di tengah pusaran inilah, Pak Andi, pria berjas yang laptopnya jatuh tadi, menemukan saluran untuk kemarahannya. Dia tidak bisa menerima bahwa dirinya, seorang manajer di sebuah perusahaan multinasional, hampir celaka karena, seorang pemulung. Ego yang terluka dan rasa malu, karena tadinya bersikap kasar kini berubah menjadi amarah yang mencari kambing hitam. Ini tidak bisa dibiarkan, teriak Pak Andi, maju ke depan kerumunan di sekitar Wawan dan Bapak Rudi. Jarinya menuding tajam ke arah Wawan. Orang ini adalah penyebab semua kekacauan. Dia yang menyebabkan pengereman mendadak. Lihat barang-barang kami berantakan. Lihat anak-anak yang ketakutan. Dia harus ditangkap. Beberapa penumpang lain, yang masih diliputi adrenalin dan tidak sepenuhnya memahami situasi, mulai bersuara mendukung. Iya, saya hampir jatuh dari kursi. Barang bawaan saya rusak. Dia memang tadi terlihat mencurigakan, mondar-mandir dekat rel. Wawan merasa bagai ditenggelamkan oleh gelombang suara yang memusuhi. Dia mencoba membuka mulut, tapi kata-katanya macet di tenggorokan. Dia melihat sekeliling, wajah-wajah marah, tatapan penuh kecurigaan. Bahkan beberapa petugas keamanan stasiun yang mendekat pun raut wajahnya bukanlah hendak melindungi, tetapi lebih seperti akan menangkap seorang penjahat. Tunggu dulu, suara Bapak Rudi menggelegar, memotong riuh rendah. Dia berdiri di samping Wawan, seperti sebuah tembok kokoh. Penjelasan sudah diberikan. Ada kerusakan teknis yang kritis. Pemuda ini bukan penyebab, dia justru pencegah bencana yang lebih besar. Berdasarkan apa? Kata-katanya saja, sergah Pak Andi, tak mau kalah. Apa buktinya? Mungkin dia hanya halusinasi atau sengaja ingin menciptakan kepanikan. Lihat keadaannya. Dia cuma pemulung. Apa mungkin dia paham teknologi kereta? Ucapan itu seperti tamparan keras di wajah Wawan. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, Pak. Batahnya, suaranya bergetar namun jelas. Pin penguncinya miring. Tidak masuk lubang dengan benar. Saya tidak perlu jadi insinyur untuk tahu kalau sesuatu yang miring dan longgar itu berbahaya. Dan siapa yang bisa membuktikan bahwa itu bukan cuma kebetulan? Atau bahwa kerusakan itu tidak terjadi karena pengereman mendadak? Lempar Pak Andi dengan licik, memutar logika. Keributan menarik perhatian Bang Jali. Dari balik tiang,
Dia menyaksikan dengan senyum puas. Ini lebih baik dari yang dia harapkan. Si Wawan tidak jadi pahlawan, malah jadi tersangka. Dia memberi kode pada Heru dan Moyok untuk mendekat, siap memanfaatkan situasi jika Wawan benar-benar dibawa petugas. Saat ketegangan memuncak, dua petugas keamanan berseragam coklat mendekati Wawan dengan sikap agresif. "Ayo, ikut kami dulu untuk klarifikasi," kata salah satunya. Tangannya sudah siap mencengkeram lengan Wawan. Bapak Rudi langsung melangkah menghalang. "Tidak perlu ditangkap. Dia bukan penjahat. Dia bisa memberikan keterangan di sini." "Maaf, Pak Rudi. Ini prosedur. Ada laporan gangguan dan menyebabkan kepanikan massal," jawab petugas itu kaku, sambil melirik arah Pak Budiono yang dari kejauhan memberi isyarat halus untuk membawa Wawan. Wawan merasa dunia sekelilingnya mulai kabur. Ini dia, akhirnya. Seperti yang selalu dia takuti, berusaha melakukan yang benar, malah berujung di ruang tahanan. Dia membayangkan ibunya yang menunggu, Dito yang pulang sekolah tanpa kabar darinya. Keputusasaan mulai merayap. Tiba-tiba, suara seorang wanita tegas memotong situasi. "Saya bisa menjadi saksi." Semua mata tertuju pada Maya, si jurnalis. Dia melangkah maju, kamera masih tergantung di leher, tapi wajahnya penuh keyakinan profesional. "Saya merekam sejak awal keributan. Dan saya sudah mewawancarai Mas Rudi dan Wawan di sini. Ada bukti visual kerusakan pada sambungan gerbong yang sudah diperiksa teknisi. Wawan bukan penyebab kepanikan. Dia pemberi peringatan dini. Menangkapnya justru bisa dianggap upaya kriminalisasi atas tindakan menyelamatkan nyawa." Pak Andi tertegun. Siapa Anda?" "Maya Sari, dari portal berita Nusantara Online," jawab Maya dengan tenang, mengeluarkan kartu pers. "Dan saya yakin, atasan Bapak di kantor tidak ingin melihat wajah Bapak di berita nasional sebagai orang yang menuntut penangkapan penyelamat ratusan nyawa, hanya karena laptop Bapak jatuh." Perkataan itu efektif. Wajah Pak Andi berubah pucat. Reputasi adalah segalanya baginya. Dia membayangkan headline, "Manajer galak ancam penangkapan pemuda penyelamat kereta." Itu akan menghancurkan karirnya. Sementara itu, seorang teknisi muda bernama Oki, yang turut memeriksa kerusakan, berbisik pada atasannya, "Pak Slamet," dengan suara cukup keras hingga terdengar oleh orang sekitar. "Pak, memang benar. Pinnya sudah aus dan bengkok. Bukan karena hentakan mendadak. Ini kerusakan fatigue, mungkin sudah beberapa perjalanan." Pernyataan teknis itu seperti pukulan telak bagi pihak yang ingin menyalahkan Wawan. Pak Budiono, melihat situasi berbalik, cepat-cepat mengubah sikap. Sudah. Tidak perlu penangkapan. Mari kita fokus pada evakuasi penumpang dan perbaikan." Perintahnya, berusaha mengambil alih kendali. Para petugas keamanan mengurungkan niat, mundur perlahan. Pak Andi, dengan muka masih merah padam namun sekarang lebih karena malu, membalikan badan dan berbaur dengan kerumunan penumpang lain, berusaha menghilang. Wawan menarik napas lega yang dalam. Dia melihat Maya dengan rasa terima kasih yang tak terkira. Dan pada Bapak Rudi, yang masih berdiri kokoh di sampingnya. "Terima kasih, Mbak," bisiknya pada Maya. "Kamu yang patut diucapi terima kasih, Wawan." "Dan panggil saja Maya," jawabnya sambil tersenyum. "Ceritamu belum selesai. Aku mau dengar lebih banyak. Tentang keluargamu, tentang kehidupanmu. Ini penting." Namun, di balik pengakuan kecil itu, angin perubahan yang membawa bahaya mulai berhembus. Pak Slamet, yang berdiri tak jauh, mendengar percakapan Maya dengan Wawan. Wajahnya semakin keruh. Jurnalis ini ingin mengorek-ngorek lebih dalam. Itu bisa berbahaya. Dia menatap Wawan dengan mata tajam. Pemulung ini bukan hanya membuat malu departemennya, tapi kini juga menarik perhatian media. Dia harus dijinakkan, atau dihabisi secara reputasi. Bang Jali, yang melihat Wawan lolos dari masalah besar malah mendapatkan sekutu dari jurnalis dan masinis, menggerutu pelan. Dasar anak ini selalu beruntung. Tapi dia juga melihat peluang baru. Jika Wawan akan dapat perhatian dan mungkin uang, maka dia harus mendapatkan bagiannya. Dan kali ini, dia akan menggunakan cara yang lebih halus, atau lebih keras jika diperlukan. Wawan,
yang merasa seperti baru saja selamat dari badai pertama, belum menyadari bahwa badai yang lebih besar, yang melibatkan politik kantor, media, dan balas dendam preman, sedang berkumpul di Cakrawala. Kekacauan yang semula fisik, kini telah bertransformasi menjadi konflik sosial dan birokrasi yang rumit. Dan dia, yang hanya memiliki ketulusan dan mata yang awas, harus belajar berenang di arus yang jauh lebih dalam dan berbahaya daripada bantaran Kali Sunter yang dia tinggali. Pengakuan sebagai penyelamat adalah pedang bermata dua. Satu sisi membawa harapan, sisi lainnya mengundang segala jenis bahaya yang terselubung. Evakuasi penumpang dari gerbong belakang berlangsung dalam suasana tegang namun tertib. Suara pengeras suara stasiun terdengar membimbing penumpang untuk pindah ke gerbong lain atau menunggu di peron. Tapi perhatian utama masih tertuju pada area sambungan gerbong, yang kini dikepung oleh teknisi dan beberapa petugas penting. Di sanalah kebenaran, yang tadinya hanya berupa kecurigaan di mata seorang pemulung, secara gamblang terpampang di depan semua orang yang mau melihat. Bapak Rudi, dengan pengalamannya, meminta teknisi untuk tidak langsung melepas pin yang bermasalah sebelum didokumentasikan. Foto dulu dari semua sudut, perintahnya pada Oki, si teknisi muda yang jujur. Ini bukti penting. Oki mengangguk sigap, mengeluarkan ponselnya dan memotret dari berbagai angle. Hasilnya mencengangkan bahkan bagi mata yang awam sekalipun. Pin pengunci baja berdiameter sekitar 5 cm itu terlihat jelas bengkok di bagian tengahnya, seolah sudah menahan beban yang tidak semestinya selama beberapa waktu. Ujungnya yang seharusnya masuk rata ke dalam lubang, terkikis dan pecah. Dan yang paling mengerikan, bekas pengelasan tambahan yang kasar dan tidak standar terlihat di bagian pangkalnya, seolah seseorang pernah mencoba memperbaiki secara darurat dan sembunyi-sembunyi. Ini bukan kerusakan mendadak, gumam Oki, lebih kepada dirinya sendiri, namun terdengar oleh orang di sekitarnya. Ini bisa terjadi karena pemasangan yang salah sejak awal, atau karena pin yang tidak sesuai spesifikasi. Dan lasan tambahan ini pekerjaan yang sangat tidak profesional. Pak Slamet, yang berdiri agak di belakang, wajahnya berubah menjadi batu. Jangan buru-buru menyimpulkan, Oki, hardiknya dengan suara rendah namun penuh wibawa. Bisa saja ini efek dari hentakan darurat tadi. Bapak Rudi langsung menyangkal. Tidak mungkin, Slamet. Hentakan darurat tidak akan membuat pin baja sebesar ini bengkok dan terkikis, seperti sudah dipakai bertahun-tahun dengan beban berlebih. Ini fatigue, kelelahan logam. Dan lasan ini. Dia menunjuk pada bekas las yang buruk. Ini menunjukkan ada upaya menutupi masalah, bukan memperbaikinya dengan benar. Dialog teknis antara senior dan junior itu menarik perhatian penuh dari semua yang hadir, termasuk Maya yang dengan cermat merekam setiap kata, dan Wawan yang berdiri diam, mencoba memahami istilah-istilah asing yang diucapkan. Tapi intinya jelas, apa yang dia lihat bukan hayalan. Ini adalah cacat yang nyata dan berbahaya. Pak Budiono, kepala stasiun, mendekat dengan wajah pucat. Apa implikasinya? Tanyanya, berusaha tetap tenang. Implikasinya, Pak Bud, kata Bapak Rudi dengan suara datar namun berat, adalah bahwa kereta ini, dan mungkin beberapa kereta lain yang melalui pemeriksaan yang sama, telah berjalan dengan risiko tinggi. Jika Wawan tidak memberi peringatan, dalam perjalanan menanjak di Cikampek atau di tikungan Padalarang, sambungan ini bisa putus. Gerbong pembangkit yang terlepas bisa meluncur mundur menabrak kereta di belakangnya, atau terlempar dari rel. Korban jiwa bisa mencapai ratusan. Kesunyian yang tiba-tiba menyergap. Gambaran yang disampaikan Bapak Rudi terlalu mengerikan untuk dibayangkan, namun terlalu masuk akal untuk disangkal. Pak Andi, yang tadinya masih berdiri di pinggir, kini benar-benar terdiam. Rasa marahnya telah berubah menjadi rasa ngeri yang membuatnya merinding. Dia melihat ke arah Wawan, dan untuk pertama kalinya, tatapannya tidak lagi penuh amarah, tetapi penuh rasa malu dan syukur yang dalam. Maafkan saya, bisik Pak Andi, tiba-tiba muncul di samping Wawan, suaranya serak. Saya salah. Saya hampir membuat kesalahan besar. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya dan istri saya. Dia menunjuk ke arah seorang wanita yang masih tampak syok duduk di bangku peron. Wawan, terkejut dengan permintaan maaf mendadak itu, hanya bisa mengangguk kaku. Tidak apa-apa, Pak. Saya juga cuma ikut naluri.
Tapi permintaan maaf seorang Pak Andi hanyalah setetes air di tengah lautan perasaan Wawan saat ini. Matanya tertuju pada pin baja yang bengkok itu. Itu adalah bukti fisik. Bukti bahwa hidupnya yang selama ini dianggap remeh, penglihatannya yang tajam karena terbiasa memilah-milah sampah, ternyata memiliki nilai yang tak terkira. Namun, di balik legaan itu, sebuah beban baru yang tak kalah berat mulai mendarat di pundaknya. Dia telah membongkar sesuatu yang besar. Dan dari raut wajah Pak Slamet dan beberapa petugas lain, dia tahu, tidak semua orang bersyukur karena kebenaran ini terungkap. Maya mendekatinya lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih serius. Wawan, ini besar. Ini bukan hanya soal satu pin yang rusak. Ini menyangkut sistem pemeliharaan, tanggung jawab, dan mungkin ada kelalaian, atau lebih buruk lagi, yang disengaja. Apakah kamu bersedia jika ceritamu ini saya tulis lengkap? Tentang kehidupanmu, tentang bagaimana kamu melihat ini, tentang semua hal yang terjadi hari ini bisa membantumu, tapi juga bisa membawamu ke dalam masalah yang lebih rumit. Wawan menelan ludah. Dia melihat ke arah Bapak Rudi, mencari panduan. Masinis senior itu memberikan anggukan pelan, meyakinkan. Tapi keluarga saya, bimbang Wawan. Ada orang yang tidak suka dengan saya. Jika nama saya besar-besaran di berita, kami bisa melindungi identitasmu sampai tingkat tertentu, kata Maya. Tapi inti ceritamu, tentang pemulung yang menyelamatkan kereta, itu penting untuk diketahui publik. Ini bisa menjadi cambuk untuk perbaikan. Dan siapa tahu, dia melanjutkan dengan senyuman sedikit, mungkin ada bantuan yang datang untukmu dan keluargamu. Kata bantuan, seperti lonceng yang berbunyi di telinga Wawan. Bantuan untuk obat ibu. Bantuan untuk sekolah Dito. Itu yang dia butuhkan. Tapi dia juga teringat pada ancaman Bang Jali. Jika dia tiba-tiba dapat perhatian dan bantuan, preman itu pasti akan menagih lebih besar, atau malah menyakiti keluarganya. Sementara itu, di sisi lain, Pak Slamet menarik Pak Budiono ke sudut yang agak sepi. Pak, ini bisa menjadi masalah besar untuk kita. Jika media gencar memberitakan, investigasi dari pusat pasti turun. Mereka akan melihat catatan maintenance kita. Dan kita tahu, laporan untuk sambungan ini bulan lalu ditandatangani oleh Reno. Pak Budiono berkeringat dingin. Reno? Teknisi baru itu? Kau suruh dia yang periksa. Dia yang dapat jadwal, Pak. Dan saya yakin dia melapor. Baik. Tapi kita harus bersikap. Sebelum media dan pusat turun tangan, kita harus punya narasi sendiri. Pemulung itu, dia bisa kita jadikan pahlawan lokal. Kita beri sedikit apresiasi, lalu kita tutup kasus ini sebagai insiden kecil yang telah ditangani. Jangan sampai ada investigasi mendalam. Tapi Rudi dan si jurnalis itu, mereka tidak akan diam, bantah Pak Budiono. Rudi bisa kita atur. Dia sudah mau pensiun tahun depan. Dia tidak akan mau ribut. Soal jurnalis. Pak Slamet memandang ke arah Maya. Matanya berbinar licik. Kita bisa tawarkan akses eksklusif atau data resmi dengan imbalan dia tidak mengekspos hal-hal yang sensitif. Semua media suka dengan deal seperti itu. Pak Budiono menghela napas, mengusap keningnya. Baik, lakukan. Tapi cepat. Dan pastikan pin yang rusak itu dan semua dokumen terkait aman. Saya tidak ingin ada kebocoran. Percakapan rahasia itu tidak terdengar oleh Wawan. Tapi dia bisa merasakan hawa konspirasi di udara. Tatapan Pak Slamet yang sesekali meliriknya penuh perhitungan. Bukan terima kasih. Wawan akhirnya memutuskan. Dia menatap Maya. Tulis saja, Mbak Maya. Tapi tolong, jangan sebut alamat lengkap saya. Dan, kalau memang ada yang mau bantu, bantuan untuk pendidikan adik saya dan pengobatan ibu saya lebih penting daripada uang untuk saya. Maya menatapnya dengan kagum dan haru. Di depan mata, seorang pemuda yang hidup dalam kekurangan justru memikirkan orang lain sebelum dirinya sendiri. Saya janji akan berhati-hati, Wawan. Dan saya akan usahakan bantuan itu datang. Kebenaran tentang pengait yang hampir lepas telah terungkap secara teknis. Tapi kebenaran yang lebih gelap tentang sistem yang mungkin bermasalah
baru saja mulai tersingkap sedikit. Dan Wawan, tanpa sadar, telah menjadi pion utama, atau mungkin pemicu, dalam sebuah pertarungan antara transparansi dan pencitraan, antara keadilan dan kelancaran birokrasi. Dia pulang hari itu dengan langkah lelah, namun dengan sebuah rasa aneh, telah melakukan sesuatu yang besar. Tapi di balik pintu gubuknya yang reyot, tantangan yang lama, kemiskinan, penyakit, ancaman preman, masih menunggu dengan setia. Dan tantangan baru, dari orang-orang yang seragamnya rapi dan bermuka manis, sedang berjalan mendekat, membawa ancaman yang tak kalah berbahaya dalam bentuk yang jauh lebih halus dan sulit dihadapi. Matahari sore mulai merangkak turun, melemparkan bayangan panjang dari tiang-tiang listrik dan atap gubuk di bantaran Kali Sunter. Tapi di dalam gubuk Wawan, cahaya itu datang dari sumber lain, layar ponsel milik tetangga, Butini, yang ramai-ramai dikerumuni beberapa ibu-ibu. Berita dari portal Nusantara Online dengan headline, Mata Pemulung Menyelamatkan Argo Parahyangan. Detik-detik kritis di stasiun Jatinegara telah viral sejak siang tadi. Foto Wawan yang samar, diambil dari samping untuk melindungi identitas, foto PIN yang bengkok, dan kutipan-kutipan dari Bapak Rudi serta Maya menghiasi artikel panjang itu. Butini membacakan dengan suara lantang, penuh dramatisasi. Saya hanya tidak mau ada keluarga yang berduka seperti yang saya rasakan saat kehilangan ayah, ujar Wawan, 20 tahun, dengan suara bergetar. Dia berhenti, memandang ke arah Wawan yang sedang duduk di ambang pintu, wajahnya tersipu malu. Astaga, Wan, kau jadi terkenal. Ternyata kau pahlawan selama ini diam-diam. Wawan hanya menggeleng, mencoba menyembunyikan gejolak dalam hatinya. Ada rasa bangga, tentu saja. Tapi yang lebih dominan adalah kecemasan. Sorotan itu terasa panas dan asing. Hidupnya selama ini berjalan dalam bayang-bayang, tak terlihat, dan itu memberinya rasa aman semu. Sekarang, semua mata, tetangga, teman-teman pemulung, bahkan mungkin Bang Jali, bisa melihatnya dengan jelas. Katanya di sini, PT KAI mau kasih apresiasi. Hadiah. Wah, untung dong, Wan. Ibu Sumirah bisa berobat ke rumah sakit bagus. Seru Butini lagi, penuh antusias. Sumirah, yang duduk di depan, batuk-batuk kecil. Wajahnya yang pucat mencoba tersenyum. Anakku memang anak baik. Tapi, Wan, ini nggak bahaya ya? Nama kita jadi di mana-mana. Itu yang saya khawatirkan juga, Bu, sahut Wawan pelan. Kekhawatiran itu terbukti bukan tanpa alasan. Sejak artikel itu beredar, tetangga-tetangga yang biasanya hanya sekadar menyapa, mulai menunjukkan sikap berbeda. Ada yang dengan tulus mengucapkan selamat. Tapi ada pula yang sikapnya berubah. Pak Thohir, pemulung senior yang kemarin menegurnya, datang sambil membawa sekantong kecil gula. Ini, buat ibumu, katanya singkat. Tapi matanya tidak bertemu mata Wawan. Kau sekarang jadi orang besar. Ya, jangan lupa sama yang dulu. Jangan sampai dapat hadiah gede, lalu pindah dari sini, ninggalin kita-kita yang masih susah. Ah, mana mungkin, Pak. Saya tetap di sini, jawab Wawan. Bagus kalau begitu, gumam Pak Thohir, lalu pergi. Tapi nada suaranya terdengar getir. Kecemburuan itu tidak hanya dari tetangga. Saat Wawan pergi ke warung Pak Min untuk membeli obat batuk, pemilik warung yang biasanya ramah, tiba-tiba berkata, "Wah, si pahlawan datang. Nanti kalau dapat hadiah, jangan lupa bayar utang obat ibumu yang belum lunas, ya." Wawan tertegun. Utang itu memang ada, dan dia selalu berusaha melunasinya sedikit demi sedikit. Tapi biasanya Pak Min tak pernah menagih dengan nada seperti itu. "Iya, Pak. Nanti kalau dapat rezeki lebih, pasti saya lunasi," jawabnya, merasa seperti diadili. Yang lebih parah datang dari teman-teman pemulung seperjuangannya. Di bawah jembatan penyeberangan, tempat mereka biasa berkumpul memilah barang, suasana menjadi dingin saat Wawan datang. Beberapa langsung berpaling, pura-pura sibuk. Seorang pemulung muda bernama Erik, yang sering bersama Wawan mencari botol, mendekatinya dengan muka masam. Katanya dapat tawaran kerja dari KA. "Ya? Jadi petugas?" tanya Erik, tanpa pendahuluan. "Iya, katanya begitu. Tapi belum pasti," jawab Wawan berhati-hati. "Wah, selamat deh.
Tinggalin kita-kita yang masih kotor-kotoran nyari rongsokan. Jangan lupa kalau nanti udah dapet seragam, kasih jatah nyari di stasiun buat kita dong. Masa? Makan sendiri. Erik, itu kan belum. Ah, gak usah banyak alasan. Orang yang udah naik pangkat MAH gitu. Lupa daratan. Erik memotong, lalu membalikan badan dan bergabung dengan kelompok lain yang sedang melirik sinis. Wawan merasa seperti ditusuk dari belakang. Persahabatan sederhana yang terjalin karena senasib sepertinya retak oleh kabar keberuntungannya. Dia pulang dengan perasaan lebih hancur daripada saat mengangkat kardus basah seharian. Di dalam gubuk, Dito pulang dengan wajah berseri-seri. "Kak, di sekolah pada ngomongin kakak. Guru aku bilang kakak pemberani. Teman-teman minta tanda tangan," serunya gembira. Tapi kegembiraan adiknya hanya sedikit menghibur. "Jangan bilang-bilang alamat kita ke siapa-siapa, ya Dit," pesan Wawan tegas. "Dan kalau ada yang aneh, atau orang nanyain-nanyain, langsung lapor ke kakak." "Maksudnya kenapa, Kak?" tanya Dito, bingung. "Pokoknya dengerin kakak. Dunia ini nggak sesederhana itu," jawab Wawan, matanya menerawang keluar, ke arah jalan gelap di mana ancaman Bang Jali masih menggantung. Dan ancaman itu datang tak lama kemudian. Saat malam mulai larut dan lampu neon 5 watt mereka menyala redup, sosok Heru muncul di depan gubuk. Dia tidak sendirian. Kali ini, Bang Jali datang sendiri. "Wawan, ada tamu," geram Bang Jali dari luar, suaranya datar namun penuh tekanan. Wawan membereskan wajahnya sebelum keluar. Sumirah memegang lengannya, khawatir. "Jangan keluar, Wan." "Gak apa, Bu. Saya urus." Di luar, Bang Jali berdiri dengan santai, tangan di saku. Heru di belakangnya seperti bayangan setia. "Selamat ya, pahlawan," kata Bang Jali, sarkastik. "Gue baca beritanya. Keren. Jadi orang penting sekarang." "Apa maunya, Bang?" tanya Wawan langsung pada inti. "Gini, Wan. Dulu lo janji mau bayar keamanan. Sekarang lo mau dapat hadiah gede dari KA. Gue rasa, utang lo sekarang bertambah." "Bertambah bagaimana? Gue yang jagain wilayah lo selama ini. Karena gue, lo bisa cari aman di stasiun. Nah, berita bagus itu bikin wilayah lo jadi terkenal. Harga, keamanannya, jadi naik. Lo harus bayar 50% dari apapun yang lo dapet dari PT KAI. Hadiah, gaji pertama, tunjangan, apa aja." Wawan terkesiap. 50%? Itu keterlaluan, Bang. Itu uang buat obat ibu dan sekolah adik saya. Urusan keluarga lo urusan lo. Urusan gue adalah lo bayar apa yang jadi hak gue. Hardik Bang Jali mendekat. "Atau lo mau gue ceritain ke PT KAI kalau pahlawan mereka ini sebenarnya anak nakal yang sering nyuri kabel dan gangguin kenyamanan stasiun? Gue yakin mereka akan berpikir 2 kali kasih lo kerja." Atau, dia melanjutkan, suaranya lebih rendah dan mengancam, "Gue bisa buat adik lo yang imut-imut itu gak bisa berangkat sekolah selamanya." Jelas. Wawan menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Amarah dan ketakutan beradu di dadanya. Dia ingin melawan, tetapi dia tahu kekuatan Bang Jali. Preman itu punya jaringan dan kekejaman yang nyata. "Gue kasih lo waktu sampai lo dapat uangnya," kata Bang Jali akhirnya, menepuk-nepuk pipi Wawan dengan keras, bukan ramah. "Jangan coba-coba ngibulin gue atau lari. Gue tahu segalanya tentang lo." Setelah mereka pergi, Wawan berdiri lama di depan gubuknya, tubuhnya gemetar. Sorotan media dan janji bantuan yang seperti cahaya di ujung terowongan, tiba-tiba tertutup oleh bayangan ancaman yang lebih gelap dan lebih dekat. Dia terjepit. Jika dia menerima bantuan PT KAI, Bang Jali akan merampas separuhnya. Jika dia menolak bantuan, ibunya tidak akan sembuh dan Dito tidak bisa sekolah. Jika dia melapor pada polisi, dia tidak punya bukti, dan balas dendam Bang Jali bisa menghancurkan keluarganya. Dia masuk ke dalam, menemukan Dito sudah tertidur lelah dan Sumirah sedang berdoa dengan hikmat. Wawan duduk di lantai, memandangi foto ayahnya yang sudah lusuh di dinding. "Apa yang harus saya lakukan, Yah?" bisiknya sendirian.
Sorotan telah mengubah segalanya. Ia tidak hanya membawa harapan, tetapi juga membangkitkan kecemburuan tetangga, memicu keserakahan preman, dan membuatnya terisolasi dari teman-teman seperjuangannya. Pahlawan di mata publik, namun dalam kehidupan nyata, dia masih adalah Wawan yang terjepit, hanya sekarang dengan tekanan yang lebih banyak dan lebih berbahaya. Pilihan-pilihannya semakin sulit, dan setiap langkah yang diambilnya dari sini akan menentukan apakah cahaya sorotan itu akan menjadi penerang jalan keluar, atau justru menjadi lampu sorot yang mempermudah musuh-musuhnya untuk membidiknya dengan tepat. Suasana di ruang rapat lantai 3 kantor pusat PT Kereta Api Indonesia di Bandung sangat berbeda dengan bantaran Kali Sunter. Udara dingin dari AC berembus pelan, memenuhi ruangan berpanel kayu yang dihiasi foto-foto kereta klasik dan peta jaringan rel. Di sebuah meja panjang, duduk beberapa orang dengan wajah-wajah serius. Perwakilan dari Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Operasi, Divisi Humas, dan seorang asisten direktur utama. Di ujung meja, tampak juga Bapak Rudi, yang khusus dihadirkan sebagai saksi dan pihak terkait. Yang mencolok absen adalah perwakilan dari Divisi Pemeliharaan, yang seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas insiden di Stasiun Jatinegara. Hari itu adalah hari ketiga setelah insiden. Berita maya telah menyebar luas, memicu sorotan tajam dari media dan publik. Tagar pemulung penyelamaka dan keselamatan penumpang dipertaruhkan menjadi trending di media sosial. Tekanan untuk bertindak nyata menghantam manajemen PT KAI. Pak Widodo, Kepala Divisi Humas yang berkacamata, membuka pertemuan. Terima kasih semuanya sudah hadir. Kita semua sudah membaca berita dan laporan insiden. Publik menunggu respons tegas dan empatik dari kita. Selain investigasi teknis terhadap insiden tersebut, kita juga perlu memberikan apresiasi yang proporsional kepada Wawan, pemuda tersebut. Ini momentum PR yang sangat besar, tetapi juga risiko jika salah langkah. Ibu Sari dari SDM mengangguk, membuka sebuah folder. Berdasarkan diskusi awal, kami mengusulkan paket apresiasi yang komprehensif. Pertama, beasiswa penuh hingga jenjang sarjana untuk Wawan, mengingat pendidikannya terputus di SMA. Kedua, penempatan kerja sebagai staf pemantau khusus dengan kontrak tetap, untuk memanfaatkan keawasannya yang luar biasa. Dan ketiga, bantuan biaya pengobatan untuk ibunya serta tunjangan pendidikan untuk adiknya. Ini akan kita umumkan dalam konferensi pers. Bapak Rudi, yang selama ini diam, mengangkat tangan. Maaf, Ibu, Pak, itu semua sangat baik. Tapi ada hal yang lebih mendesak. Keluarga Wawan hidup dalam tekanan, bukan hanya ekonomi. Saya mendapat informasi, ada preman setempat yang mengancam akan memeras dia jika mendapatkan hadiah dari kita. Keamanan keluarganya harus menjadi prioritas sebelum kita mengumumkan bantuan besar-besaran. Ruangan mendadak hening. Pak Wibowo dari Divisi Operasi menyeringai. Itu kan urusan pribadi dan urusan polisi, bukan tanggung jawab perusahaan kita. Tetapi akan menjadi tanggung jawab kita secara moral jika, setelah kita mengangkatnya sebagai pahlawan, dia dan keluarganya justru celaka karena ancaman preman, bantah Bapak Rudi dengan tenang tapi tegas. Kita harus memastikan bantuan kita benar-benar membantu, bukan menjerumuskan. Pak Widodo menghela napas. Poin yang bagus, Pak Rudi. Tapi kita tidak bisa menjadi polisi bagi setiap karyawan. Kita bisa koordinasi dengan kepolisian setempat secara informal. Sekarang, kembali ke paket apresiasi. Saya setuju. Ini akan menjadi narasi yang kuat. Dari pemulung menjadi bagian dari keluarga besar KAI, sebuah kisah transformasi yang inspiratif. Dan bagaimana dengan investigasi penyebab insiden? Tanya Bapak Rudi lagi, tidak bisa tinggal diam. PIN yang aus dan bekas las yang tidak standar itu menunjukkan kemungkinan kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam Departemen Pemeliharaan. Itu adalah akar masalah yang harus dibersihkan, bukan hanya diberi hiasan dengan apresiasi. Sekali lagi, ketegangan terasa. Pembicaraan tentang investigasi internal adalah ranah yang sensitif. Investigasi internal sudah berjalan oleh tim audit mutu. Jawab Pak Wibowo cepat, menghindari kontak mata. Itu proses terpisah. Yang kita bahas sekarang adalah respons eksternal kepada publik dan kepada Wawan. Bapak Rudi ingin melanjutkan protes, tetapi dia menahan diri. Dia bisa membaca ruangan. Prioritas utama manajemen
adalah mengendalikan narasi dan memperbaiki citra. Pembersihan internal adalah urusan belakang yang lambat dan penuh konflik kepentingan. Pak Widodo memandang sekeliling. Jadi, kita sepakat? Paket apresiasi seperti usulan Ibu Sari, kita akan mengundang Wawan dan keluarganya, serta rekan media terpilih, untuk sebuah acara penghargaan kecil di Stasiun Jatinegara besok siang. Semua mengangguk, kecuali Bapak Rudi yang hanya diam. Rencana itu pun disetujui. Sementara di ruang rapat itu keputusan diambil. Di ruang kerja Kepala Departemen Pemeliharaan Wilayah Jakarta, Pak Slamet sedang menerima telepon yang membuat keringatnya bercucuran. Pak Slamet, ini dari kantor pusat. Investigasi untuk insiden sambungan gerbong Argo akan dipercepat. Mereka meminta semua dokumen pemeriksaan untuk gerbong tersebut dalam 6 bulan terakhir, termasuk lembar kerja teknisi dan laporan penggantian suku cadang. Tim audit dari Bandung akan datang besok. Besok? Kenapa begitu cepat? Sahut Pak Slamet, suaranya gemetar. Karena berita ini terlalu panas. Direksi ingin ini cepat selesai dan ada pertanggungjawaban yang jelas. Saya sarankan Bapak memastikan semua dokumen beres. Nada suara di seberang telepon itu penuh makna. Setelah menutup telepon, Pak Slamet segera memanggil Reno, teknisi muda yang cemas-cemas itu. Reno, kau ingat laporan pemeriksaan bulanan untuk gerbong pembangkit nomor 12? Tanya Pak Slamet, mencoba terdengar biasa. Reno, yang sudah gelisah sejak insiden, langsung pucat. Saya ingat, Pak. Kau tanda tangani laporan itu dengan kondisi baik. Ya, Pak. Seperti yang Bapak suruh. Katanya waktu itu suku cadang pengganti belum ada, jadi ditoleransi dulu. Jawab Reno. Suaranya hampir tak terdengar. Toleransi. Pak Slamet mendesah dibuat-buat. Reno, itu adalah pelanggaran prosedur. Dan sekarang, karena toleransi, kita hampir terjadi musibah. Kantor pusat akan menyelidiki. Jika mereka tahu kau yang menandatangani laporan palsu. Reno merasa dunia berputar. Tapi Bapak yang menyuruh. Bapak bilang tidak apa-apa. Siapa yang punya bukti? Tanya Pak Slamet dingin. Tanda tangan di laporan itu namamu. Kau yang melakukan pemeriksaan visual. Atau setidaknya, seharusnya. Jika kau tidak memeriksa dengan benar, itu kelalaianmu. Jika kau memeriksa dan tetap melaporkan, baik. Itu adalah kesengajaanmu menutupi kerusakan. Pilih mana? Reno terduduk lemas di kursi. Dia terjebak. Dia adalah anak muda dari keluarga sederhana yang baru mendapat pekerjaan tetap. Dia takut kehilangan segalanya. Saya tidak tahu, Pak. Begini, kata Pak Slamet, tiba-tiba berubah menjadi pelindung. Saya akan coba bantu. Tapi kau harus kompak. Katakan saja bahwa saat pemeriksaan, pin itu memang terlihat sedikit aus, tapi masih dalam batas aman. Kerusakan parah terjadi setelah laporan bulanan itu, mungkin karena beban berlebih. Dan alasan tambahan itu, kita tidak tahu. Bisa jadi ada orang lain yang melakukan perbaikan liar tanpa sepengetahuan kita. Paham? Itu adalah narasi yang rapuh, tetapi itulah satu-satunya yang bisa dibuat Pak Slamet untuk menyelamatkan diri dan mengorbankan Reno sebagai pihak yang paling bersalah. Atau, jika mungkin, mengalihkan ke orang lain yang tidak jelas. Tapi bagaimana dengan si pemulung itu? Dia melihat kerusakannya sejak pagi, bantah Reno. Pemulung itu. Pak Slamet menyeringai. Dia cuma pemulung. Pengetahuannya terbatas. Kita bisa pertanyakan kredibilitasnya. Atau lebih baik, kita ajak kerjasama. Dia akan dapat pekerjaan dan uang dari kita. Mungkin dia bisa diajak untuk tidak terlalu vokal tentang detail teknis. Reno hanya bisa mengangguk. Hatinya penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Dia tahu ini salah, tapi dia merasa tidak punya pilihan. Janji dan penawaran resmi dari PT KAI sedang dirancang dengan rapi di ruang ber-AC, sementara di balik layar, sebuah tawar-menawar yang kotor dan penyelamatan diri sedang dipersiapkan untuk mengubur kebenaran yang lebih dalam. Wawan, yang masih berjuang dengan ancaman Bang Jali dan kecemburuan tetangga, tidak tahu bahwa dia tidak hanya akan menerima tawaran yang mengubah hidup,
tetapi juga akan menjadi bidak dalam sebuah permainan politik perusahaan yang jauh lebih besar dan berbahaya daripada yang bisa dibayangkannya. Undangan ke acara penghargaan besok siang bukan hanya jalan menuju kehidupan baru, tetapi juga sebuah pintu perangkap yang bisa menjebaknya dalam kompromi yang mengikis prinsipnya. Hari yang dijanjikan untuk acara penghargaan itu tiba. Wawan berdiri di depan cermin pecahnya, mengenakan satu-satunya kemeja yang dimilikinya. Kemeja putih lengan panjang yang sudah agak kekuningan di beberapa bagian dan sedikit longgar di badannya yang kurus. Ibunya, Sumirah, dengan susah payah berdiri membantunya merapikan kerah. Tangannya yang ringkih terasa dingin menyentuh kulit Wawan. "Kau terlihat gagah, Nak," bisik Sumirah, matanya berkaca-kaca. Tapi bukan hanya karena haru. Ada kecemasan yang dalam di dalamnya. Hati-hati di sana, ya. Orang-orang yang ramah itu, kadang yang paling berbahaya. Jangan khawatir, Bu. Bapak Rudi juga akan ada di sana. Hibur Wawan, meski hatinya sendiri berdebar tak karuan. Perjalanan ke stasiun Jatinegara kali ini berbeda. Biasanya dia masuk dari pintu belakang, menyusup di antara pagar dan tumpukan barang. Kali ini, seorang petugas humas PT KAI menjemputnya dengan mobil dinas, membuat tetangga berkerumun dan melihat dengan berbagai ekspresi. Ada yang kagum, ada yang iri, ada pula yang hanya melotong dingin seperti Pak Thohir. Acara diadakan di ruang tunggu eksekutif yang biasanya tertutup untuk orang seperti Wawan. Karpet merah, kursi berlapis kain, dan sebuah panggung kecil dengan logo PT KAI yang besar. Beberapa jurnalis, termasuk Maya, sudah menunggu. Kamera-kamera TV swasta juga terlihat. Wawan merasa seperti ikan di akuarium. Semua mata menatapnya. Pak Widodo dari Humas membuka acara dengan pidato yang penuh retorika tentang nilai-nilai keselamatan, kewaspadaan, dan bagaimana setiap anggota masyarakat adalah mitra PT KAI. Lalu, tibalah giliran Wawan di panggung. Saat dia berjalan, kakinya terasa seperti diisi beton. Sorot lampu kamera membuatnya silau. "Wawan, mewakili direksi, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya," kata Pak Widodo dengan senyum lebar, seraya menyerahkan sebuah plakat dan sebuah amplop coklat tebal. "Dan sekaligus kami secara resmi menawarkan paket apresiasi yang telah kita bicarakan. Beasiswa, pekerjaan sebagai staf pemantau khusus, dan bantuan untuk keluarga." Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh. Wawan menerimanya dengan tangan gemetar. Dia disuruh menyampaikan sepatah dua patah kata. Dia menarik napas dalam-dalam. Terima kasih," ucapnya. Suaranya hampir hilang di mikrofon. "Saya cuma melakukan apa yang saya rasa benar. Saya mau kerja dengan baik. Dan saya berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini." Kalimatnya sederhana, tulus, dan tanpa polesan. Justru itu yang membuat Maya tersenyum dan mengangguk kagum. Setelah acara seremonial, Wawan dibawa ke sebuah ruang rapat kecil untuk penandatanganan surat-surat perjanjian. Di sanalah dia bertemu dengan tim barunya, termasuk atasannya langsung, Pak Slamet. "Selamat bergabung, Wawan," sambut Pak Slamet dengan senyum yang terlalu lebar, menjabat tangan Wawan dengan erat. Tapi sentuhan itu terasa dingin, dan matanya tidak tersenyum. "Kami sangat menghargai keahlianmu yang unik. Kamu akan ditempatkan di tim pemantauan visual track dan peralatan stasioner, di bawah pengawasan saya." Bapak Rudi, yang juga hadir sebagai semacam mentor, menepuk bahu Wawan. "Pak Slamet adalah ahli di bidang pemeliharaan. Kamu akan belajar banyak." "Ya, belajar banyak," ulang Pak Slamet, sambil memandang Bapak Rudi sekilas dengan nada yang hampir tak terdengar sinis. "Kami sudah siapkan meja untukmu di ruang teknisi. Mari saya antar." Ruang teknisi adalah sebuah ruangan besar ber-AC dengan beberapa meja panjang, komputer, dan peta jaringan rel yang menempel di dinding. Beberapa teknisi sedang bekerja, dan saat Wawan masuk, semua mata tertuju padanya. Tatapan itu campur aduk. Ada yang penasaran, ada yang netral, dan ada beberapa yang jelas-jelas tidak ramah. "Ini meja kamu," kata Pak Slamet menunjuk sebuah meja di sudut, dekat tumpukan dokumen dan jauh dari jendela. "Untuk permulaan, tugasmu adalah memeriksa dan mengkategorikan laporan-laporan insiden kecil dari stasiun-stasiun sejabodetabek dari bulan lalu. Identifikasi pola, jika ada. Kami ingin melihat kelebihanmu dalam mendeteksi hal yang tidak biasa."
Wawan mengamati tumpukan berkas setinggi hampir setengah meter. Itu adalah pekerjaan administratif yang membosankan dan melelahkan. Jauh dari pemantauan visual yang dia bayangkan. Tapi dia tidak protes. Baik, Pak. Bagus. Oki, panggil Pak Slamet pada teknisi muda yang duduk di meja seberang. Oki ini akan membantumu jika ada hal teknis yang tidak kamu mengerti. Oki mengangguk pada Wawan, memberikan senyum kecil yang agak kaku. Wawan membalasnya, berharap mendapat sekutu di tempat baru ini. Hari-hari pertama Wawan di pekerjaan barunya adalah sebuah ujian kesabaran. Dia terbiasa bekerja fisik di bawah terik matahari, bukan duduk berjam-jam menatap huruf-huruf kecil di kertas laporan. Istilah-istilah teknis seperti fatigue check, corrosion level, toleransi keausan, membuat kepalanya pusing. Tapi dia berusaha keras, belajar dari Oki yang dengan sabar menjelaskan, meski kadang terlihat waspada, sering menengok arah pintu seolah takut ketahuan membantu. Suatu sore, saat ruangan hampir kosong, Oki mendekati meja Wawan. Gimana? Banyak ketemu pola aneh? Tanya Oki sambil mengambil secari kertas dari tumpukan. Masih bingung, Mas. Tapi ada beberapa laporan tentang baut longgar di Wesel, percabangan rel, yang terjadi berulang di stasiun yang sama, padahal sudah dilaporkan diperbaiki. Jawab Wawan, menunjukkan catatannya. Oki memeriksa, matanya berbinar. Itu observasi yang bagus. Tapi, dia menurunkan suaranya, jangan dulu dilaporkan sebagai pola. Cukup kategorikan saja sesuai jenis insidennya. Kenapa? Tanya Wawan polos. Oki melirik ke sekeliling. Karena kalau kamu laporkan pola, itu berarti menunjuk ada yang salah dengan prosedur maintenance di stasiun itu. Dan itu akan membuat orang yang bertanggung jawab, baik di stasiun maupun di sini, tersudut. Lebih aman, diam. Tapi bukannya itu justru berbahaya kalau dibiarkan? Bantah Wawan. Bahaya, iya. Tapi di sini, yang lebih berbahaya adalah membuat malu atasan. Bisik Oki dengan getir. Pelajaran pertama untukmu, Wawan. Kamu di sini bukan untuk mengubah sistem. Kamu di sini untuk menjadi simbol bahwa sistem sudah diperbaiki dengan menerima orang sepertimu. Jangan terlalu banyak bertanya. Percakapan itu membuat Wawan gelisah. Apakah ini yang dimaksud ibunya dengan orang-orang yang ramah justru berbahaya? Ujian sebenarnya datang di akhir minggu. Pak Slamet memintanya untuk membuat sebuah laporan ringkasan dari tumpukan dokumen itu, untuk diserahkan kepada Pak Budiono, kepala stasiun. Wawan bekerja keras, menyusunnya dengan jujur, termasuk mencatat temuannya tentang pola baut longgar yang berulang. Keesokan harinya, dia dipanggil ke ruangan Pak Slamet. Wawan, laporanmu saya baca, kata Pak Slamet, duduk di belakang mejanya yang besar. Laporan Wawan terbuka di depannya. Bagus, detail. Tapi ada beberapa hal yang tidak perlu dimasukkan. Dia menunjuk pada bagian tentang pola baut longgar. Itu data dari laporan yang ada, Pak, jawab Wawan. Data itu benar. Tapi interpretasimu salah. Itu bukan pola, itu hanya kebetulan. Mungkin karena cuaca, atau karena hentakan kereta yang keras. Tidak perlu dicatat sebagai kelemahan sistem, ujar Pak Slamet, suaranya halus namun penuh tekanan. Saya ingin kamu revisi. Hapus bagian itu. Fokus saja pada statistik jumlah insiden, tanpa analisis penyebab. Wawan terdiam. Ini adalah ujian pertama integritasnya. Jika dia menuruti, dia akan menjadi bagian dari kebohongan. Jika menolak, dia mungkin akan dipecat atau dibuat susah. Tapi, Pak, bukankah tugas saya untuk menemukan hal yang tidak biasa agar bisa diperbaiki? Tanya Wawan berusaha sopan. Tugasmu adalah melakukan apa yang saya perintahkan, jawab Pak Slamet, senyumnya menghilang. Kamu masih baru. Jangan sok tahu. Ingat, pekerjaan ini adalah anugerah untukmu. Jangan sia-siakan. Ancaman itu halus, tapi jelas. Wawan melihat ke mata Pak Slamet. Di sana, dia tidak melihat seorang mentor, tetapi seorang musuh dalam selimut. Orang yang melihatnya bukan sebagai rekan, tetapi sebagai ancaman yang harus dikendalikan. Baik, Pak. Akhirnya Wawan mengalah. Suaranya kecil. Saya akan revisi. Pintar.
kata Pak Slamet. Senyumnya kembali muncul, tapi kali ini lebih mirip kemenangan. Dan, Wawan, besok ada rapat dengan tim audit dari pusat tentang insiden PIN pengait. Mereka mungkin akan mewawancarai kamu. Ingat, kamu hanya melihat PIN yang miring. Tidak perlu berkomentar tentang kondisi lasan atau kemungkinan kelalaian. Itu urusan teknis yang rumit. Biar ahlinya yang jawab. Kamu cukup ceritakan apa yang kamu lihat dengan mata seorang warga biasa. Jelas. Jelas sekali. Mereka ingin membungkus mulutnya. Mereka ingin menggunakan statusnya sebagai pemulung awam untuk membatasi dampak kesaksiannya. Wawan hanya bisa mengangguk. Perutnya mual. Dia keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Janji pekerjaan yang awalnya seperti mimpi indah, ternyata adalah sebuah kandang emas dengan penjaga yang licik. Dia telah menyelamatkan kereta dari kecelakaan fisik, tetapi sekarang dia harus berjuang menyelamatkan dirinya sendiri dari kecelakaan moral dan politik di dalam sistem yang seharusnya dia perbaiki. Dan musuhnya kali ini bukan preman kasar seperti Bang Jali, melainkan orang-orang yang seragamnya rapi, yang senyumnya manis, tetapi yang tikamannya bisa lebih dalam dan lebih mematikan. Lorong sempit menuju gubuk Wawan di bantaran Kali Sunter tak pernah seterang ini di malam hari, namun juga tak pernah seseram ini. Sorotan lampu pijar dari beberapa gubuk tetangga hanya menerangi sebagian, meninggalkan bayangan-bayangan panjang yang bergoyang seperti monster yang menunggu. Udara lembab berbau campuran sampah basah dan tanah becek menusuk hidung. Inilah lorong yang telah dilalui Wawan ribuan kali. Namun malam ini, setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Sejak acara penghargaan dan mulai bekerja di PT KAI, ancaman dari Bang Jali tak pernah surut. Malah, ia berubah bentuk, menjadi lebih halus namun lebih menusuk. Bang Jali tidak lagi mengirim Heru atau Moyok untuk menagih di depan umum. Kini, ancaman itu datang melalui bisikan, melalui tatapan panjang dari kegelapan, dan melalui kata-kata yang disampaikan oleh orang tak dikenal. Malam itu, sepulang dari kerja pertama kalinya dengan perasaan hancur karena dipaksa merevisi laporannya, Wawan menemukan sebuah bungkusan kecil teronggok di depan pintu gubuknya. Bukan bungkusan makanan atau barang bantuan. Itu adalah bungkusan kertas koran basah, diikat dengan tali rafia. Dengan hati berdebar, Wawan membukanya. Isinya membuat darahnya membeku, sebuah pisau lipat karatan, dan selembar foto Dito yang diambil diam-diam saat pulang sekolah, dengan sebuah coretan tebal di wajahnya menggunakan spidol merah. Tidak ada pesan. Tidak perlu. Ancaman itu terpampang jelas. Sumirah, yang melihat isi bungkusan itu, menjerit pelan lalu menutup mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar hebat. Ini apa? Wan. Wawan cepat-cepat membungkus kembali dan melemparkannya ke dalam kali. Bukan apa-apa, Bu. Mainan anak nakal. Tapi suaranya gemetar. Dia tak bisa lagi menyembunyikan ketakutan. Dito pulang agak sore karena ada les tambahan. Wajahnya yang biasanya cerah kini muram. Kak, tadi ada orang nanyain aku di depan sekolah. Dia bilang titip salam buat kakak. Bilang, jangan lupa janji. Orangnya seperti apa? Tanya Wawan, berusaha tenang. Pakai baju kaos, banyak tetu di tangan. Dia tersenyum, tapi ngeri. Kak, itu pastilah Heru. Mereka sudah menjangkau Dito. Garis batasnya telah dilanggar. Ancaman tidak lagi abstrak. Ia sudah menyentuh adiknya, darah dagingnya. Keesokan harinya, di tempat kerjanya yang baru, Wawan tidak bisa konsentrasi. Pikirannya melayang ke Dito, ke ibunya yang sendirian di gubuk, ke pisau karatan dan foto itu. Saat jam istirahat, Oki melihat kegelisahannya. Kamu kenapa? Dari tadi kelihatan gak fokus. Tanya Oki di kantin. Wawan awalnya diam. Tapi beban itu terlalu berat. Akhirnya, dengan suara pelan, dia menceritakan ancaman Bang Jali, tentang pemerasan 50%, tentang paket mengerikan di depan pintu. Oki mendengarkan dengan wajah semakin serius. Itu bahaya, Wan. Mereka tidak main-main. Tapi, kamu tidak bisa melawan sendirian. Kamu harus lapor polisi. Lapor polisi? Dengan bukti apa? Foto dan pisau itu sudah saya buang. Dan mereka punya banyak mata. Kalau saya lapor, sebelum polisi bertindak, Dito atau ibu saya bisa celaka.
Oki menghela napas. Dia mengerti dilema itu. Atau, kamu cerita ke Pak Rudi. Dia mungkin punya cara. Wawan mengangguk, tapi ragu. Bapak Rudi sudah banyak membantunya. Dia tak mau merepotkan lagi. Tekanan datang dari dua sisi sekarang. Di pekerjaan, Pak Slamet dengan senyum tipisnya terus mengawasi, memastikan Wawan tidak melenceng dari perannya sebagai simbol tanpa suara. Di rumah, bayangan Bang Jali seperti jerat yang semakin mengencang. Puncaknya terjadi 3 hari kemudian. Saat Wawan pulang larut setelah lembur mengerjakan revisi laporan, di pertengahan lorong yang paling gelap, 2 sosok menghadang. Bukan Heru atau Moyok, tapi 2 preman baru yang wajahnya asing. Wawan, ya? Kata yang satu, suaranya parau. Wawan berhenti, siap untuk lari atau melawan. Saya. Kenapa? Bang Jali kirim salam. Dia mau ketemu. Besok malam. Di warung kopi dekat kali. Jangan bawa siapa-siapa. Jangan coba cewa lapor polisi. Atau... Preman itu tidak menyelesaikan kalimat, hanya mencolek bahu Wawan dengan keras, lalu berjalan pergi dengan tertawa kecil. Malam itu, di dalam gubuk yang terasa semakin pengap, Wawan duduk termangu. Sumirah dan Dito sudah tidur, tapi dia tahu ibunya hanya pura-pura tidur, karena dari balik lampu terdengar desahan yang berat. Dia memandangi amplop coklat tebal dari PT KAI yang belum dibukanya. Isinya adalah uang tunai bagian pertama dari bantuan penghargaan. Uang yang seharusnya bisa membayar obat ibu, melunasi utang, dan membeli seragam baru untuk Dito. Uang yang juga menjadi target Bang Jali. Pilihannya sekarang jelas, dan semuanya pahit. Pilihan satu menuruti Bang Jali. Memberikan separuh uang itu. Tapi itu berarti mengakui kekuasaan preman, dan menjadi budak setoran selamanya. Setiap gajinya, setiap bantuan, akan dipotong. Keluarganya tidak akan pernah benar-benar bebas. Dan yang lebih parah, dia harus terus berbohong dan menutup mata di pekerjaannya untuk mempertahankan penghasilan itu. Pilihan 2 melapor ke polisi. Tapi itu risiko tinggi. Tanpa bukti kuat, polisi mungkin hanya memberi peringatan. Dan balas dendam Bang Jali akan langsung, brutal, dan menyasar yang paling lemah, Dito. Pilihan 3 melawan. Tapi melawan bagaimana? Dia sendirian. Preman itu punya banyak orang. Kekerasan hanya akan berakhir dengan dia atau keluarganya terluka, atau lebih buruk. Pilihan 4 lari. Meninggalkan tempat ini, mengungsikan keluarganya ke tempat lain. Tapi dengan uang seadanya, dengan ibu yang sakit, dan pekerjaan barunya yang sedang dijalani, dia terjepit. Lorong gelap di luar adalah cerminan dari jalan buntu dalam hidupnya. Setiap arah yang dia lihat, hanya ada kegelapan dan ancaman. Tiba-tiba, Dito yang pura-pura tidur, bangun dan duduk di sampingnya. Kak, aku tahu ada masalah besar. Aku bukan anak kecil lagi. Wawan menatap adiknya, melihat keteguhan di mata yang masih bocah itu. Ini urusan kakak, Dit. Kamu tidur saja. Tidak, bantah Dito, suaranya tegas. Ini urusan kita, keluarga kita. Aku tidak mau kakak selalu jadi tameng. Aku bisa bantu. Aku bisa jaga ibu. Atau kita lapor ke guru BK aku. Dia punya kenalan polisi yang baik. Risikonya besar, Dito. Tapi diam dan takut juga risiko. Kak, lihat ibu. Dia semakin sakit bukan cuma karena batuk, tapi karena ketakutan. Kita harus putuskan ini. Sekarang. Kata-kata Dito seperti tamparan. Wawan selama ini berpikir dia harus menanggung segalanya sendiri, melindungi mereka dari kerasnya dunia. Tapi diam dan pasrah justru membuat jerat semakin kencang. Dia memandang lagi amplop coklat itu. Uang dari PT KAI. Uang yang didapat karena dia berani bersuara, karena dia melakukan hal yang benar. Lalu, sebuah ide yang nekat muncul. Sebuah pilihan kelima yang sangat berisiko, tetapi satu-satunya yang bisa memutus lingkaran setan ini sekaligus. Dia mengambil ponselnya yang butut, membuka aplikasi perekam suara. Lalu, dia melihat Dito. Besok, kakak akan ketemu mereka.
Tapi kakak butuh bantuanmu. Kau berani? Dito mengangguk. Matanya berbinar dengan keberanian yang membuat Wawan tersentak. Berani? Apa yang harus aku lakukan? Wawan mulai merancang rencana. Dia akan menemui Bang Jali dengan membawa uang. Tapi dia akan merekam seluruh pembicaraan, mengoreksi pengakuan dan ancaman. Bersamaan dengan itu, Dito, dengan ditemani oleh Oki yang sudah dia hubungi diam-diam, akan melapor ke polisi dengan bukti rekaman langsung yang dikirim secara real-time. Itu membutuhkan timing yang sempurna, keberanian yang besar, dan sedikit keberuntungan. Ini berbahaya, Dit. Kalau ketahuan. Lebih berbahaya kalau kita diam, Kak, jawab Dito, memegang tangan kakaknya. Kita harus berani seperti waktu Kakang kejar kereta. Percakapan itu membuat bulu kuduk Wawan berdiri. Benar. Dulu, dia berani mengejar kereta meski semua orang mengabaikannya. Sekarang, dia harus berani menghadapi preman, meski konsekuensinya mengerikan. Malam itu, Wawan tidak tidur. Dia merencanakan setiap detail. Dia menghubungi Oki yang setuju membantu, meski dengan suara gemetar. Dia bahkan memberanikan diri menghubungi Maya, si jurnalis, memberitahukan rencananya, tanpa detail lokasi dan waktu, untuk keamanan. Meminta Maya bersiap untuk mempublikasikan cerita ini jika semua berhasil, atau sebagai saksi jika terjadi hal terburuk. Ini adalah pilihan terakhir. Bukan sekadar melawan preman, tetapi merebut kembali kendali atas hidupnya dan keluarganya. Tekanan dari lorong gelap itu akhirnya memaksa Wawan untuk tidak lagi bersembunyi, tetapi untuk berbalik dan menghadapinya dengan mata terbuka, dengan strategi, dan dengan keberanian yang lahir bukan dari ketiadaan rasa takut, tetapi dari cinta yang lebih besar pada keluarganya dan pada kebenaran yang rapuh yang baru saja dia pegang. Esok malam, di warung kopi dekat kali yang bau anyir, sebuah konfrontasi penentu akan terjadi. Bukan lagi antara pemulung dan preman, tetapi antara seorang pemuda yang memutuskan untuk berhenti menjadi korban, dan sebuah sistem intimidasi yang selama ini menganggapnya remeh. Dan di ujung lorong gelap itu, apakah ada cahaya? Wawan tidak tahu. Tapi satu hal yang dia pastikan, dia tidak akan berjalan sendirian lagi.